Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita masih sehat semua. Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam untuk kita semua hingga akhirnya kita dapat mengikuti kajian online ini bersama-sama. Sebelum saya mulai, saya lihat beberapa peserta ini ada yang memang dari pengajian Ridho Allah dan ada yang dari luar. Beberapa di antaranya ada teman saya bahkan yang belum pernah ikut sama sekali. Adapun tema yang disampaikan hari ini adalah memahami petunjuk Allah dengan sabar. Artinya untuk yang sudah tahu ilmu sabar dari jamaah Ridho Allah, insya Allah ada pendalaman. Untuk yang belum, saya akan mengulang dari awal. Insya Allah tidak terlalu lama. Bapak dan Ibu, untuk jamaah RA mungkin Ridho Allah sudah tahu ya bahwa apa yang akan disampaikan hari ini adalah ilmu praktek. Jadi kita terbiasa menyampaikan ilmu sederhana namun bisa dipraktekkan. Ini juga jadi catatan buat teman-teman yang baru bahwa kalau kita punya ilmu, lebih baik bisa dipraktekkan. Sama seperti kalau kita punya resep makanan enak, kalau tidak dipraktekkan, makanannya tidak akan bisa dirasakan. Enak apa enggak, cuma jadi teori seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, biasanya saya tuh bertanya kepada jamaah, kira-kira mengapa sih kita semua ini memeluk agama Islam? Jawabannya pasti beragam. Kalau Pak Irwan, jawabannya gimana Pak Irwan? Mengapa sih kita mau mengikuti agama Islam? Ya, karena Islam salah satu-satunya ya untuk kita sebagai jalan hidup kita mungkin Mas. Apa? Iya betul Pak. Insya Allah jawabannya pasti beragam. Tapi kalau disimpulkan, disederhanakan, kita itu ternyata memeluk agama Islam karena kita yakin agama Islam ini dapat kita praktekkan untuk bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau masuk surga, kita percaya dari Islam itu pasti ada caranya. Mempraktekkan bagaimana caranya masuk surga. Kalau misalkan itu akhirat. Tapi kalau misalkan dunia, berarti kita yakin, kita percaya bahwa ternyata dengan Islam ini kita tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sekarang punya hutang, ada nggak di Al-Quran bagaimana caranya menyelesaikan hutang? Kalau ternyata punya sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, ada penyakit. Kalau ternyata punya anak ngeyel, punya istri atau punya suami nggak nurut-nurut, susah diajak komunikasi, nggak menafkahi, kira-kira ada nggak di Quran itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan? Harusnya ada ya. Ya, Ustaz. Harusnya ada, cuma terkadang kita tuh tidak tahu. Yang ada, kalau sudah tahu, harusnya kita bukan pusing, tapi malah langsung praktekkan saja apa yang menjadi panduan kita, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita pahami dulu, mengapa sih Allah itu memberi kita masalah dalam hidup. Kenapa ya dari lahir sampai detik ini, mungkin ada yang udah 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang di bawah 20-an. Kenapa ya ternyata kalau kita sadari sampai detik ini, masalah itu datangnya bertubi-tubi. Kadang bersamaan langsung 5, 10, kadang satu-satu, kadang sudah selesai terus nambah lagi, ada sudah selesai nambah lagi, belum selesai terus nambah gitu kan. Kenapa ya Allah tuh memberi kita masalah bertubi-tubi. Nah, ternyata sadar atau tidak, kita terima begitu banyak masalah hingga detik ini, itu ternyata kita sendiri yang minta. Saya ulang ya, kenapa Allah memberi masalah sampai detik ini, baik yang mudah maupun yang susah, ternyata kita yang minta. Karena kita minta, Allah yang ngasih. Mungkin bisa dibantu oleh host atau co-host. Kenapa sih? Apa sih buktinya kalau ternyata masalah itu kita yang minta?
itu bisa dilihat dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214, benar. Dibacakan boleh atau mau pakai apa namanya? Kemarin tuh yang kayak Quran digital itu juga boleh. Dibacakan aja mungkin ya Ustaz ya. Iya, bahasa artinya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Nah, jadi di ayat itu sangat jelas. Sebelum saya bacakan lagi ayatnya, kita coba pikirkan, apa benar waktu kita sholat, kita selalu berharap pada Allah, ya Allah, saya mau surga, mau bahagia dunia akhirat. Kalau bisa, kalau mati, husnul khotimah, masuk surga. Pasti begitu ya Bapak Ibu ya? Kalau memang benar begitu, Allah menjawab di surat Al-Baqarah 214 ini. Apa kamu yakin kamu masuk surga? Padahal belum datang cobaan-cobaan kepada kamu seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi Allah bilang, mau masuk surga, berarti harus datang dulu cobaannya. Apa aja sih? Bisa malapetaka, kesengsaraan, dan digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bilang, kapankah pertolongan Allah datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Oh, jadi selama ini saya salah dong berdoa. Oh, enggak. Justru benar. Karena Bapak Ibu minta surga, datanglah cobaan-cobaan tersebut. Dan dari cobaan-cobaan tersebut, ada clue berikutnya, ada petunjuk berikutnya dari Allah. Rasul SAW berkata di situ tadi ya, kapan pertolongan Allah datang, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Nah, clue-nya ada dua, ada pertolongan, ada dekat. Di manakah ayat ini? Itu ada di Al-Baqarah 153. Kita buka bersama-sama. Untuk yang sudah tahu, pengulangan. Untuk yang belum tahu, ini loh jawabannya. Al-Baqarah 153. Kita bacakan ya Ustaz. Kita bacakan. Ini udah hatam nih, yang orang-orang RA ini udah hatam. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, di sini Allah bilang, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu menjawab tadi tuh di Quran. Kapankah pertolongan Allah datang? Pertolongan Allah datang ketika kita sabar dan sholat. Terus ada jawabannya, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Kenapa sangat dekat? Karena dengan sabar, Allah bersama kita. Bersama itu kan, kalau kita sesama manusia, bersama ya sebelah kita gitu ya. Jadi artinya kalau Allah sudah bersama kita, itu sangat dekat. Kalau sudah sangat dekat, kalau kita punya masalah, masa sih nggak ditolong? Kan sudah dekat. Seperti itu. Jadi kita harus pahami, ternyata selama ini kalau kita punya masalah, kita yang minta. Kita yang minta, biar apa? Biar dengan masalah itu kita mendekatkan diri kepada Allah, terus Allah nolong kita, insya Allah masuk surga. Dibuktikan lagi. Allah bilang di Al-Imran 142. Minta tolong ya. Al-Imran itu 3, 142. Dikuatkan lagi sama Allah di sini. Biar kita semakin yakin bahwa ternyata biar nolong itu Allah harus memberi masalah. Nah, di sini Allah jelas banget bilang, apa kamu mengira bahwa kamu masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi singkat cerita Allah tuh bilang di sini, kalau mau masuk surga, kamu harus jadi dua tipe orang. Yang pertama kamu harus jihad dan kamu harus sabar. Kalau jihad kita nggak usah bahas ya. Kenapa? Karena kita sekarang berada dalam kajian online ini, insya Allah kita udah jihad, kita berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jihad, saya anggap lulus semua jihad. Nah, yang kedua nih, apakah kamu yakin kamu masuk surga, padahal belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi singkat cerita, yang di surga itu isinya orang sabar atau orang-orang yang nggak sabar? Orang yang sabar. Orang yang sabar. Jadi secara singkat cerita Allah tuh menjawab kita. Kan kita berdoa, ya Allah minta surga. Allah bilang,
Kalau kamu masuk surga, kamu jadi orang sabar. Karena isinya surga adalah orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang sabar itu tanda-tandanya masalahnya banyak atau hidupnya tenang-tenang saja. Yang mana Pak Irwan? Saja ya. Masalahnya Apa? Ustaz, ini saya yang jawab Ustaz. Iya. Boleh. Kalau Mas Radit mau jawab juga boleh. Kira-kira orang yang sabar itu punya masalah banyak atau sama sekali nggak punya masalah? Banyak masalahnya. Harus banyak masalah. Jadi bersyukurlah Bapak dan Ibu kalau ternyata sekarang masalahnya itu nggak bisa dihitung saking banyaknya. Karena ketika kita berhasil melewati masalah tersebut, ada tanda bahwa kita orang yang sabar. Kalau kita sudah jadi tandanya orang sabar, insya Allah masuk surga. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kok saya banyak masalah. Wong kita yang minta kok. Kita yang minta masalah itu. Jadi kalau sudah, bayangin Bu, Ibu kalau minta air, dikasih air, seneng nggak? Seneng, orang kita minta. Terus Bapak Ibu minta surga, datanglah masalah-masalah itu. Seneng nggak harusnya? Harusnya seneng. Kenapa? Karena dengan masalah itu, kita hadapi, kita terima, kita jadi orang sabar, dan orang sabar itu adalah orang yang masuk surga. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Karena dengan sabar itu, nanti kan Allah bilang, saya akan nolong orang-orang yang sabar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah sabar, paketnya 2. Masalahnya selesai, insya Allah masuk surga. Jadi sebelum saya jelaskan bagaimana kita memahami petunjuk itu, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kita senang dulu aja. Karena ternyata ini kita semua loh yang minta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh juga nih Bu. Yang jawab boleh 1, tapi saya yakin jawabannya sama. Misalkan, saya lapar. Pak Irwan lapar ya, Pak Irwan lapar. Kira-kira Pak Irwan maunya apa? Makan, Ustaz. Makan. Itu sebenarnya kalau Bapak Ibu saya percaya semua jawabannya sama ya. Kalau lapar pasti pengen makan ya. Saya anggap sama. Tapi sebenarnya kurang tepat, Pak. Setuju apa tidak? Kalau kita lapar, kita tuh sebenarnya cuma pengen kenyang. Karena kalau sudah kenyang, nggak mungkin makan lagi. Coba aja tawarin saya makan kalau lagi kenyang. Nggak, udah makan, sudah. Saya udah kenyang. Jadi kalau kita lapar, sebenarnya kita cuma pengen kenyang. Tapi kita sudah tahu dari lapar ke kenyang ada sarana, yaitu harus makan. Makanya ketika kita dikasih makanan, kita senang. Kenapa? Makanan ini adalah sarana untuk kenyang. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nah, ini analoginya apa? Sekarang Bapak Ibu yakin nggak sekarang sudah masuk surga? Belum, Ustaz. Belum. Karena belum, makanya kita berdoa minta apa? Minta surga. Surga, iya. Allah bilang, masuk surga syaratnya harus jadi orang sabar. Sama tadi, untuk kenyang syaratnya harus makan. Lah kalau pengen masuk surga syaratnya harus sabar. Untuk jadi orang sabar tadi nih, harus punya banyak apa? Masalah. Nah sekarang kalau Bapak Ibu punya banyak masalah, harusnya senang nggak? Lah senang. Karena apa? Jawaban dari doanya itu sudah dikabulkan. Tinggal bagaimana kita menerima masalah-masalahnya dengan sabar, nanti Allah nolong. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nggak usah khawatir ya. Yang penting senang dulu aja. Tapi bagaimana caranya untuk senang? Pelan-pelan. Kita kaji pelan-pelan sehingga sudah senang, nanti nerimanya jadi gampang. Kan menerima sesuatu yang menyenangkan tuh gampang ya Bapak Ibu ya? Ya. Lebih senang nerima 100 juta atau nerima utang 100 juta? Terima uangnya, Ustaz. Terima uangnya, karena kita tahu itu menyenangkan. Tapi kalau tahu minus 100 juta itu menjanjikan kita surga, senang nggak? Senang. Ya, senang utang ya. Karena 100 juta itu tidak menjanjikan kita surga loh. Tapi kalau misalkan utang 100 juta, ketika kita tahu ini nanti dengan sabar kita dijanjikan surga, ya senang. Apalagi ketika sudah sabar, nanti ditolong Allah. Utang 100 juta kita terima, kita senang, utang selesai. Double dapatnya, Bu. Pertolongan Allah sama masuk surga, insya Allah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Allah juga memberikan tanda-tanda bahwa
apapun masalah yang kita terima, itu pasti selesai. Pasti selesai. Itu ada di surat Yunus ayat 107. 10:107. Bisa minta tolong dibacakan Pak Irwan ya. Pak Irwan, Pak Radit. Nah, ini 10:107. Surat Yunus Kita ayat bisa baca bareng-bareng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, mudarat itu bisa bencana, bisa lapar, bisa masalah, apapun, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya masalah tersebut kecuali Allah. Jadi kalau di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau ada masalah yang dapat menghilangkannya siapa? Hanya Allah. Cuma Allah. Berarti masalah tersebut harusnya hilang nggak nanti? Hilang. Hilang. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Apapun masalah yang kita hadapi sekarang, harusnya, biasanya hilang. Karena Allah yang sudah berkata, berfirman, nggak ada yang dapat menghilangkan kecuali saya, kecuali Dia. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing kalau sekarang punya masalah. Aku punya masalah banyak, aku pengen menyelesaikan. Ya nggak usah diselesaikan, Bu. Kenapa? Karena hanya Allah yang menyelesaikan. Nah, tapi jangan berarti nanti kita nggak usaha loh. Jangan berarti nanti kita nggak usaha. Makanya temanya adalah memahami petunjuk Allah dengan sabar. Karena dengan petunjuk itulah nanti kita akan selesai masalahnya. Nah terus kalau misalkan yang ngasih masalah Allah, yang menyelesaikannya juga Allah, tugas kita apa toh? Kan pertanyaannya gitu toh? Ya. Tugas kita apa? Kalau yang ngasih masalah Allah, yang nyelesain juga Allah. Nah 2 ayat setelah itu jawabannya. 10:109 itu jawabannya. Yunus 109. Ini jawabannya Bapak Ibu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Jadi nanti Allah tuh yang dalam menyelesaikannya, Allah tuh memberi keputusan. Tapi sebelum memberi keputusan, Allah cuma minta kita sabar. Kenapa kita diminta sabar? Karena tadi Allah udah bilang di Al-Baqarah 193, Allah akan menolong dengan sabar dan sholat. Nunggu Allah dulu bersama kita karena kita sabar. Nanti Allah kasih tahu nih keputusannya. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Tugas kita sabar dulu. Sabar nanti dapat petunjuk dari Allah untuk berusaha. Karena Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya. Ada ayatnya juga ya. Kalian sudah sering dengar lah. Nah, sampai sini paham ya? Ada yang terlewat, ada yang kurang mengerti tadi? Monggo silahkan yang kurang mengerti bisa. Ini sesi pertanyaan ini yang pertama. Ya, bisa. Sebelum kita lanjut lebih dalam. Bisa tulis di chatting ya. Ya tulis saja izin bertanya, nanti saya open mikrofonnya, silahkan. Tidak ada? Tidak ada. Kalau gitu saya lanjut ya. Insya Allah mudah kok. Jadi sebelum kita lanjut, kita harus punya mindset, kita harus punya pola pikir bahwa seharusnya masalah yang begitu banyak kita harusnya senang. Kenapa harus senang? Jawabannya kita kaji pelan-pelan ya. Pertama, kita harus senang kenapa? Karena Allah itu maha baik. Di An-Nisa ayat 40, itu kita sudah sering dengar ya, bahwa Allah tidak akan menyakiti hambanya walaupun hanya sebesar zarah. Jadi Allah sebenarnya ketika memberi masalah itu pasti harusnya baik. Ini di sini ada ayatnya jelas. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar zarah. Jadi sebesar atom kalau bahasa sainsnya. Jadi tidak ada maksudnya Allah untuk menganiaya kita. Bahkan sebenarnya masalah itu aslinya mau dikasih surga toh. Ya. Nah, terus yang kedua, kita kalau dapat masalah itu pasti sudah diukur sama Allah. Kita aja kalau mau ngizinin anak kita main aja kita mikir, jauh nggak nih tempatnya, uang kosnya berapa. Kita pasti mikirin itu untuk anak kita kalau anak kita mau main. Nah, apalagi kalau Allah mau ngasih masalah ke kita,
pasti Allah sudah mengukur di surat Al-Baqarah 286. Nah, ini udah mantap nih Pak Irwan, Pak Radit udah tahu nih alurnya nih. Nah, di sini Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Bapak Ibu, coba kita pelan-pelan pahami ini, kita merenung di ayat ini. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Berarti kita sanggup nggak sebenarnya menyelesaikannya? Ya, sanggup Ustaz. Kalau sanggup, harusnya selesai nggak masalahnya? Atau pasti lulus nggak? Pasti lulus. Misal saya dikasih makanan, kamu sanggup nggak ngabisin 1 piring? Sanggup. Pasti habis nggak makanannya? Pasti habis, karena saya sanggup. Allah ngasih masalah, pasti sesuai dengan kesanggupan hambanya. Pasti selesai nggak? Pasti selesai, insya Allah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Cuma sekarang kita kenapa sering khawatir? Karena masalahnya dari Allah yang maha besar, kita merasa bisa menyelesaikan dengan kemampuan kita. Kita besar aja enggak, kita kecil, sangat kecil, dikasih masalah sama yang maha besar. Kalau merasa bisa menyelesaikannya, itu yang bikin khawatir, bikin pusing Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi tadi Allah juga bilang, aku yang ngasih masalah, aku juga yang nyelesain. Udah, tenang aja. Jadi kita cukup mikirkan caranya aja. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus senang? Karena di 7723, Pak Irwan, 7723, kenapa kita harus senang kalau masalahnya banyak? Ini juga poin penting nih. Poin penting. Kenapa kita harus senang kalau Allah ngasih masalah? 7723 ya. 7723. Wah, ini saya banyak teman di sini, ada Mas Leri, Mas Acim, Asta ini murid saya ini. Harusnya ya, mudah-mudahan Asta yang itu. Oke, di sini penting nih, Allah berkata di sini. Lalu kami tentukan bentuknya dan kamilah sebaik-baik yang menentukan. Kami ini huruf K besar ya, itu maksudnya Allah dan makhluk-makhluknya. Jadi Allah bilang, Allah lah yang sebaik-baik menentukan. Jadi misalkan nih Mas Radit kan punya perusahaan ya. Yeah. Mas Radit punya rencana, tahun ini saya mau untung misalkan 100 juta misalkan. Yeah. Terus tiba-tiba Mas Radit pasti berpikir saat itu, target 100 juta ini adalah yang terbaik. Karena sudah dirancang gitu kan. Yeah. Tapi Allah lah yang sebaik-baiknya menentukan. Akhirnya Allah memberi masalah kepada Mas Radit. Dibikin masalah, misalkan nggak jadi 100 juta, untungnya jadi cuma 500 rupiah. Kan rugi ya sebenarnya ya. Jadi minus, Tat. Jadi minus. Jadi saya kan nggak bahas ke situ, Mas Radit. Jadi artinya, tapi Allah bilang, sayalah yang sebaik-baiknya menentukan. Jadi harus saat itu, Mas Radit sangat tepat untuk rugi. Kenapa? Ini contoh ya, ini contoh sederhana. Kalau saat itu Mas Radit rugi, Mas Radit pasti puter otak gimana caranya menutupi kerugiannya. Ketika puter otak, tahu-tahu malah menemukan metode untuk perusahaannya untung 1 miliar. Ya. Kalau saat itu adem ayem perjalanannya, pasti cuma 100 juta. Tahu-tahu muncul corona, 100 juta nggak bisa buat hidup tuh karyawan, nggak bisa. Tapi kalau ternyata dapatnya malah 1 miliar, aman itu. Makanya Allah bilang juga, ini semua sudah pada paham ya, Al-Baqarah 216. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya punya rencana, tapi kok malah gagal, malah jadi banyak masalah. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Lagi dibuka ya Pak ya, Al-Baqarah 216 ya. Ini kita sering dengar nih. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kau benci. Nah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi juga kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Kalau tadi contohnya, Mas Radit merasa yang baik adalah 100 juta, padahal ia amat buruk bagimu, harusnya Mas Radit bersenang ketika kita tadi membenci rugi, padahal sebenarnya ia amat baik bagimu. Masalah baiknya di mana? Nanti aja. Kan kita sedang belajar untuk memahami petunjuk Allah. Kan? Boleh ditutup apa?
share screen-nya. Jadi kalau kita sudah berencana aja nggak apa-apa. Tapi Allah bilang loh, bisa jadi rencana yang kamu anggap baik itu tidak baik. Tapi ketika dikasih yang tidak sesuai, senanglah. Kenapa? Itu yang baik. Baiknya di mana? Oh, pelan-pelan. Santai saja. Kita akan bahas. Oke, makasih. Oke. Ini sebenarnya bukan untuk Mas Radit doang loh. Tapi karena Mas Radit host, jadi tak bahas. Mau lahir batin ya Mas Radit ya? Siap. Sip. Nah, tadi tuh ngomongin masalahnya. Kenapa kita harus makin seneng nih kalau dapat masalah? Tadi kan Allah bilang, kalau orang sabar masuk surga. Padahal bisa loh Allah bilang, masuk surga itu orang-orang yang haji 100 kali misalkan. Yang tahajud 2 tahun tanpa berhenti. Bisa loh Allah bilang gitu. Atau yang punya mewakafkan masjid 3.000 titik. Misalkan Allah bisa aja bilang gitu. Tapi Allah tidak bilang begitu di Quran. Justru Allah bilangnya, yang masuk surga adalah orang-orang yang sabar. Tahu nggak kenapa Bapak Ibu? Itu ini pasti Pak Irwan, Pak Radit tahu nih. Az-Zumar ayat 10. Jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Jawabannya ada di sini. 39 ayat 10. Az-Zumar ayat 10. Allah berkata di sini. Az-Zumar ayat 10. Nah, Allah bilang, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Mari kita perhatikan kalimat terakhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Tanpa batas, kalau di pool 1, Bapak Ibu, tanpa batas itu unlimited. Bapak Ibu bisa bayangin nggak kalau pahalanya unlimited? Misalkan kalau kita mau masuk surga, kan harus lebih banyak pahala daripada dosa. Taruhlah dosa kita 1 triliun, tapi pahalanya unlimited. Unlimited dikurang 1 triliun, jadi berapa Bapak Ibu? Tetap unlimited. Tetap unlimited. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau saya sabar, di atas segala masalah saya, pahala saya unlimited. Insya Allah masuk surga, insya Allah ditolong oleh Allah. Menang banyak Bapak Ibu, menang banyak. Yang penting kita senang dulu aja. Apalagi kalau Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau presiden aja merasa aman bersama pas pampres, kira-kira kalau misalkan bersama Allah harusnya lebih aman lagi nggak? Iya. Lebih aman lagi. Wah, menang banyak Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi udah senang kan? Berarti tinggal mikir aja gimana caranya biar sabar, kan gitu aja, tak? Iya, betul. Nah, alhamdulillah, ini sebenarnya masih banyak nih, tapi kita pelan-pelan. Kita bisa buka At-Tagabun ayat 11. Atau saya bacakan aja ya. Intinya di At-Tagabun ayat 11 ini semua pasti setuju bahwa tidak ada satupun yang terjadi. Ada. Oke. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tuh, Allah sampai bilang, tidak ada satu musibah pun. Berarti ada yang lolos nggak satu musibah yang tidak atas izin Allah? Nggak ada. Tidak mungkin. Nggak ada. Karena Allah bilang, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang punya masalah, udah, itu izin Allah. Allah yang izinin. Kalau Allah yang izinin, tadi sepakat, ternyata Allah sangat baik. Pasti lulus, ya kan? Dan Allah yang sebaik-baiknya menentukan. Apalagi kalau misalkan kita terima, pahalanya tanpa batas, masuk surga bersama Allah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nggak mungkin tiba-tiba ada satu masalah, terus Allah bilang, aku lalai, yang ini belum aku izinin. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pasti semua atas izin Allah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, apalagi kita perkuat dengan Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115 nih, ini juga poin penting. Ini kita selama ini mungkin bacanya biasa aja, tapi kalau kita perhatikan, Allah berkata di sini, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Jadi Allah bilang, dari ujung ke ujung, timur dan barat, itu semuanya punyaku. Punya Allah, Allah bilang gitu. Maka kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah.
maksudnya wajah Allah tuh apa? Kan nggak mungkin muka saya ini wajah Allah, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kalau berupa makhluk itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kalau berupa kejadian itu izinnya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau diperhatikan lagi, ternyata apa yang ada di dunia ini cuma dari Allah aja. Kalau cuma dari Allah, dan nggak mungkin dari setan atau dari siapapun, kira-kira harusnya seneng nggak? Ternyata kita semua selama ini diberikan oleh Allah. Ya, senang. Artinya, singkat cerita Bapak Ibu, untuk bisa sabar, kita harus mengubah. Kalau selama ini kita lihat adalah kejadiannya, misalkan, saya punya teman namanya Larry nih. Ini Larry. Misalkan Larry menghina saya. Kalau saya lihat Larry-nya, saya pasti kesel. Kenapa? Larry itu banyak buruknya juga. Kan namanya manusia ya, Larry ya. Manusia itu pasti tempatnya salah dan lupa. Kalau dia menghina saya pasti akan lihat, kamu aja belum benar ngina-ngina saya. Saya jadinya nggak nerima kan. Tapi ketika saya melihat Larry sebagai wajah Allah, artinya Larry itu makhluknya Allah. Dia ngomong begitu pun sudah izinnya Allah. Izinnya Allah pasti baik. Saya mau dikasih surga, pasti lulus. Harusnya diterima nggak? Ya, harusnya diterima. Itulah perbedaannya. Ketika kita melihat masalah sebagai makhluknya atau kejadiannya, kita ubah menjadi izinnya Allah. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, untuk bisa sabar, kita ubah yang selama ini kita lihat kejadiannya, yang selama ini kita lihat orangnya, kita ubah menjadi melihat izinnya. Jadi nerimanya gampang, Bapak Ibu. Nerimanya gampang. Nah, kalau sudah tahu mau dikasih surga, kan tadi masalah nih, tadi yang ceritanya Mas Leri ceritanya menghina saya. Kalau saya tahu dengan hinaan ini membuat saya sabar, saya harusnya bilang, astagfirullah, Ler, kenapa ngomong gitu? Atau alhamdulillah. Kira-kira yang mana? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena mau dikasih surga. Jadi Bapak Ibu, coba kita renungkan lagi masalah apa yang kita punya sekarang. Kita renungkan lagi. Ternyata Allah cuma pengen bersama kita, memberikan kita pahala tanpa batas. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, ini karena peragaannya online, singkat cerita, untuk bisa sabar, untuk bisa menjadi orang sabar, cuma ada 3 tahap. 1, Allah memberikan kejadian. Ini ceritanya kejadian. 2, kita nerima. Dan kita nerima karena dari Allah ya, terima. Pas sudah diterima, kita bilang apa? Kalau sudah dikasih, bilangnya apa? Bilangnya, terima kasih, alhamdulillah. Kalau sudah sampai tahap itu, insya Allah sudah sabar. Tapi, saya pakai tapi. Ada soalnya teman-teman bilang, saya sudah sampai alhamdulillah. Kok saya nggak selesai masalahnya? Jangan-jangan seperti ini prosedurnya. Masalah datang, kita ngucapin alhamdulillah dulu, tapi di hati nggak mau nerima nih masalah. Jadi yakinkan dulu Bapak Ibu, sampai tangan kita, sampai hati kita masalah itu. Saya terima nih Allah. Dengan senang hati saya terima. Alhamdulillah. Insya Allah langsung Allah bersama kita dan masalah pelan-pelan akan selesai. Ada yang modelnya cepat selesai, ada yang modelnya pelan-pelan selesai. Kita bahas ya, pelan-pelan. Nah ini sudah masuk ke memahami petunjuk Allah. Pertama, masalah itu bisa loh langsung selesai. Kita bisa buka surat 21 ayat 83 dan 84. Ini sebenarnya salah satu surat yang kemarin di-share oleh Pak Guru. Ini Mas Radit sama Mas Irwan nggak ada kemarin nih. Yang mengenai goib kemarin. Nah, 83 dulu udah ya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini ceritanya kisahnya Ayub, Nabi Ayub ya. Suatu hari dia dikasih penyakit sama Tuhan, sama Allah. Terus dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Kira-kira, sebentar Pak, belum, jangan di next dulu. Kira-kira, ketika Nabi Ayub dapat penyakit, dia minta sembuh nggak? Di kalimat ini? Enggak.
Enggak minta, tidak minta. Bahkan Nabi Ayub cuma bilang, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Jadi sebenarnya Nabi Ayub terima nggak di penyakitnya? Terima. Engkau maha penyayang ya Allah. Aku Merasa ditimpa sayang penyakit. dengan Ustaz ya. Iya, engkau maha penyayang. Terus next nih Pak. Ketika Nabi Ayub bilang, saya ibarat singkat cerita Nabi Ayub itu menerima tanpa harus minta sembuh. Langsung Allah bilang, maka kami pun memperkenankan seruannya itu dan kami lenyapkan penyakitnya. Bayangin Bapak Ibu. Allah itu sudah tahu kalau kita pengen sembuh. Paham, Allah sangat paham. Nggak usah diajarin Allah. Bahkan ketika kita terima pun, Allah langsung angkat penyakitnya. Lenyapkan penyakitnya. Jadi Bapak Ibu, jangan loh berkata, itu kan levelnya Nabi ya Allah. Ya Allah, itu kan levelnya Nabi Mas Giri, gitu. Itu Nabi, gitu. Lah, kalau misalkan Quran itu adalah mukjizat untuk yang baca, kira-kira itu bisa jadi kisah nggak buat kita? Bisa jadi petunjuk nggak buat kita? Bisa. Ya kalau misalkan itu kan Nabi, nggak bisa kita nggak kayak Nabi. Nggak usah dibaca, orang itu kisah Nabi semua, Bapak Ibu. Kalau itu kisah Nabi semua, terus Nabi nggak bisa, kita nggak bisa kayak Nabi, nggak usah dibaca. Ya karena itu kisah Nabi dan itu menjadi pedoman buat kita baca, kita praktekkan. Karena itu kisah buat kita, insya Allah kita bisa pakai. Nah, itu yang pertama. Jadi ada model masalah yang bisa langsung selesai. Itu macam-macam. Syaratnya itu macam-macam. Mungkin imannya harus tinggi dulu, atau mungkin kalau saat itu nggak ditolong ya langsung selesai. Ada beberapa teman-teman yang kalau saat itu nggak ditolong ya selesai dia. Meninggal. Tapi karena saat itu harus ditolong, ya Allah langsung nolong tanpa syarat. Bisa. Nah yang kedua, ini modelnya saya, modelnya beberapa teman-teman, harus pakai petunjuk. Ini loh, kita pelan-pelan bahas bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kita. Pertama, tadi yang kita udah bahas ya, Yunus ayat 109, bahwa kita disuruh sabar dulu, nanti petunjuk itu datang. Nah, syaratnya untuk bisa dapat petunjuk, tadi kita harus dapat, syaratnya untuk dapat petunjuk, kita bisa mulai 153 lagi tadi Pak Irwan atau Pak Radit tadi. Kita pelan-pelan geser ke kanan sampai 157. Ini pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Syarat untuk bisa mendapat petunjuk. Kan tadi Allah bilang, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, ya kan? Itu bisa next Pak, 154. Oke, next lagi nggak apa-apa. Ini yang gugur di jalan Allah. Nah, Allah juga bilang, kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini cocok banget nih, jiwa dan buah-buahan itu maksudnya makanan nih buat teman-teman yang kena pandemi corona ini kerasa banget nih. Pasti takut, lapar, harta berkurang, makanan, dan lain-lain. Terus Allah bilang, beritakanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Nah, kenapa tuh? Sebelah kanan lagi Pak, izin Pak. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya selama ini Pak, kalau kita mengucapin innalillahi itu, hanya kepada, artinya innalillahi itu apa ya? Sesungguhnya, semua itu dari Allah dan akan kembali ke Allah ya, gitu ya. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, kenapa mereka mengucap itu? Kita udah yakin, kan kita berasal dari Allah. Nanti juga kembali ke Allah. Tenang aja. Masih lanjut Pak, 157. Itu poinnya di 157. Nah, 157 ini poinnya. Mereka itulah, orang-orang yang sabar tadilah, yang menerima kejadian tadilah, yang mendapat keberkatan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pengen dapat petunjuk dari Allah, itu kita harus sabar. Kita harus terima. Nah, ini saya kasih logikanya dan metodenya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cocok. Jadi Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu. Ketika orang sabar dan orang tidak sabar. Misalkan saya lagi tidak sabar nih, misalkan saya lagi marah. Kira-kira kalau saya lagi marah, orang nasehatin kita malah marahin balik nggak? Oh lagi marah. Marahin balik. Marahin balik. Atau lagi sedih.
dinasehatin, tapi kan kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Nah, biasanya gitu tuh. Kalau orang sedih tuh gitu tuh. Bener kan? Orang marah dinasihatin nggak bisa, orang sedih dikasih apa juga malah kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Orang ngeluh dinasihatin, tapi kan, nah biasa gitu. Jadi Bapak Ibu, logikanya orang dalam kondisi tidak sabar itu menutup diri dari informasi apapun yang masuk. Jadi kalau tadi lagi tidak sabar, lagi marah, lagi sedih, tiba-tiba Allah ngasih petunjuk, dia dapat nggak? Enggak. Tidak. Kenapa? Dia sedang mengisolasi dirinya. Saya tidak mau menerima informasi apapun, saya lagi sedih. Tapi kalau saat itu lagi sabar, lagi menerima kondisi, aku terima. Jangan-jangan salah satu yang ku dengar, yang ku rasakan, yang ku terima itu petunjuk. Itu Bapak Ibu, bedanya orang sabar. Makanya orang sabar dapat petunjuk kenapa? Karena dia lagi dalam kondisi netral, senang. Kalau lagi senang, gampang nerima masukan. Yang mana kadang-kadang masukan itu adalah petunjuk. Bismillah, nih coba ada boleh chat nih Bapak Ibu. Kira-kira kalau tadi saya saya ngasih materi hingga detik ini, ada nggak yang merasa, oh jangan-jangan ini petunjuknya? Ada nggak Bapak Ibu? Boleh loh chatting di sebelah. Monggo, yang mau berbicara silakan chatting, saya open mikrofonnya. Yang mau bicara monggo. Bener nggak kalau yang tadi saya sampaikan, jangan-jangan ini petunjuk saya? Saya kasih tahu jawabannya kenapa bisa berprasangka seperti itu. Nggak ada. Monggo, silakan dilanjut. Oke, nggak apa-apa. Alasannya kalau mau saya kasih tetap aja ya. Alasannya kenapa tiba-tiba ternyata ini jangan-jangan jawabannya. Karena saat ini kita sudah senang. Kan tadi sebenarnya saya sedang cuci otak. Kalau dapat masalah senang aja dulu. Kalau sudah senang, nerima apapun jadi gampang. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, boleh loh kita berpikir gini. Misalkan kita punya masalah. Pak Eko izin bicara. Pak Eko. Silakan Pak Eko. Wah, ini Ustaz Eko nih. Silakan dokter, Pak Eko. Ustaz Eko, dokter. Monggo. Halo. Halo Mas. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Terus aja lanjut, nyimak aja. Monggo. Siap. Bagus. Makasih Pak Ustadz. Silakan Ustadz Giri. Siap. Nah, Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah, kita kan pasti butuh petunjuk menyelesaikannya. Misalkan saya sakit flu, kita pasti akan nanya, kalau di online itu namanya ada Halodoc, gimana cara menyembuhkan flu saya, gitu kan? Dan lain-lain. Bapak Ibu, kira-kira kalau Allah memberi masalah, yang paling paham penyelesaiannya siapa? Allah. Nah, sekarang misalkan nih Bu, Bapak Ibu sakit jantung. Kira-kira paling tepat nanyanya ke dokter spesialis jantung atau ke anak SD? Dokter jantung, Mas. Dokter jantung. Kenapa? Karena dokter jantung itu ahlinya penyakit jantung. Ngapain nanya ke anak SD? Kalau misalkan dokter jantungnya bilang, kamu nanya nih sama anak saya masih SD, dia udah biasa. Nah, itu nggak apa-apa. Karena dokter jantung sudah mendelegasikan ke anaknya bisa jawab. Allah juga gitu Bapak Ibu. Kalau dapat masalah dari Allah, yang paling ngerti jawaban itu ya Allah. Jadi kita kalau mau dapat petunjuknya dari Allah. Nah, masalah Allah ternyata mendelegasikan jawabannya ke fulan, ke dokter A, ke B. Itu lain cerita. Jadi sekarang kita tinggal nunggu aja petunjuknya dari Allah. Bisa lewat saya, bisa lewat orang lain, bisa lewat mimpi, bisa lewat suara, macam-macam. Cuma itu semua tidak akan kita dapat kalau kondisi tadi belum sabar. Nah, kita bisa loh. Jadi Bapak Ibu sekarang mau nggak dapat petunjuk dari Allah atau mau dari petunjuk orang lain? Nggak apa-apa. Dari Allah, Ustaz. Nah, kalau dari Allah ada 3 loh Bu. Ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama, mau minta tolong ya hostnya ya. Yang pertama itu kalau kita dapat petunjuk dari Allah, tidak takut dan tidak sedih.
238, Al-Baqarah ayat 38. Misalkan kadang-kadang kita nyasar di jalan, terus nanya orang. Orangnya kelihatan, oh kayaknya belok kiri deh, kayaknya belok kanan deh. Kita yang ngikutin petunjuk itu, kayaknya malah makin takut ya. Bener nggak sih ini petunjuknya gitu kan? Ya, Tapi betul. kalau misalkan Allah yang ngasih petunjuk, nih di sini Allah bilang, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya, sampai niscaya loh, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah sabar dan datang petunjuknya, nggak usah khawatir dan nggak usah sedih, karena itu dari Allah. Bukan dari orang yang kaleng-kaleng gitu. Nah, Allah tuh bisa memberi petunjuknya dari orang lain, bisa. Tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah sabar, Bapak Ibu nanti akan mendapat rasa yakin dalam hati. Oh, ini Allah yang ngomong. Saya pernah loh Bapak Ibu pulang, ini cerita ya. Saya pernah pulang dari Rusia. Terus saya bingung. Habis ini ngapain ya? Gitu. Saya pernah merasa seperti itu. Terus bayangin Bapak Ibu, tetangga depan rumah, itu orangnya kejawen. Terus dia bilang gini ke saya, tiba-tiba nyamperin saya baru keluar kager, dia bilang gini, Mas Giri udah pulang ya? Oh selamat ya, pokoknya tenang aja Mas Giri, hidup itu nggak usah dipikirkan, semua sudah diatur sama yang maha kuasa. Dalam hati saya, ini kenapa orang tiba-tiba ngomong gini? Tiba-tiba bilang nggak usah khawatir. Nah karena saya sudah dalam saat itu ya, saat kondisi saya sabar, kira-kira saya udah pasti bisa nangkep nggak itu dari siapa sebenarnya? Langsung terjawab ya Ustaz. Langsung terjawab. Jadi Bapak Ibu, maksudnya petunjuk itu nggak harus melalui mimpi, nggak harus melalui syuhada yang berbicara kepada kita. Kadang-kadang Allah tuh bisa loh meminjam raganya orang yang bahkan kejawen untuk ngomong itu. Apalagi kalau kita ikutin, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Sudah sesuai dengan Al-Baqarah 38 tadi. Nah, terus yang kedua, jadi yang pertama, kalau kita ikutin petunjuknya, nggak akan sedih, nggak usah khawatir. Yang kedua, Al-Baqarah 185. Kira-kira kalau udah nggak sedih, nggak khawatir, petunjuk dari Allah itu bikin lama selesainya atau cepat ya? Oke. Al-Baqarah 185 ya. Kita langsung, saya sebenarnya semuanya tidak diputus pun tidak apa-apa, tapi saya bacakan yang paling pentingnya aja. Nah, ini di kalimat Allah menghendaki. Nah, itu benar Pak. Di sini kita bisa baca di blog. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau kita ngikutin petunjuk Allah, Allah tuh bilang, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi kalau dipikir-pikir, petunjuknya dari Allah itu harusnya mempermudah atau makin gampang kita menyelesaikan atau malah lama? Harusnya makin gampang. Makin gampang, karena Allah sendiri bilang, aku menghendaki kemudahan buat kamu. Masih masalah kalau dibikin lama kan nggak mungkin. Allah tuh sebenarnya pengen mudah. Jadi janganlah kita mempersulit diri sendiri Bapak Ibu. Apalagi banyak quotes lucu. Kalau bisa dibikin sulit kenapa dipermudah? Nah, itu bukan Allah banget tuh. Allah malah bilang, aku menghendaki kemudahan. Makanya biar mudah selesai, ikutilah petunjuknya Allah. Bagaimana dapat petunjuk dari Allah? Yaitu pakai sabar dan salat itu. Nah, udah nggak sedih, nggak khawatir, dipermudah. Kira-kira selesai nggak? Selesai. Makanya Allah bilang, tadi surat Yunus ayat 107, tidak ada musibah yang berasal dari Allah, dan Allah juga yang menghilangkannya. Udah mudah, nggak sedih, nggak khawatir, pasti selesai. Gampang kan? Nah, jadi Bapak Ibu gini, yang kesimpulannya yang ingin saya sampaikan adalah pertama, memang ada orang yang ketika sabar dan sholat langsung selesai, ada. Tapi ketika tidak langsung selesai, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Berarti Bapak Ibu pakai orang yang kedua, yaitu mendapatkan petunjuk demi petunjuk. Boleh loh Bapak Ibu bertanya, kenapa ya saya nggak model yang langsung selesai, saya modelnya yang dikasih petunjuk. Bisa bertanya itu, jawabannya gampang. Karena Allah menghendaki Bapak dan Ibu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang namanya pemimpin harus punya banyak
solusi. Harus punya banyak pengetahuan agar dapat menyelesaikan menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup. Kalau kita dapat pengetahuan itu, kita bisa bantu orang lain. Lah kalau misalkan Bapak Ibu dapat nggak langsung sembuh, orang lain nanya gimana caranya, ya sabar, sholat aja. Nggak semua orang terima loh Bu jawaban seperti itu. Tapi ketika kita sabar dan sholat, kita dapat banyak pengetahuan, kita bisa loh ngasih tahu teman-teman yang lain caranya begini. Karena kita sudah terbiasa ngikutin petunjuk dan jadi semakin cerdas. Sesuai dengan sifatnya Rasul, fatonah, kita jadi cerdas. Wow. Mas Radit mau ngomong kayaknya nih. Saya sampai speechless. Oh benar? Alhamdulillah kalau gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau ternyata kita menyelesaikan masalahnya lama, satu, berarti sabarnya disuruh makin lama dong. Pahala tanpa batasnya dikali berkali-kali lipat loh. Itu luar biasa loh. Yang kedua, ternyata kita diinginkan Allah untuk jadi cerdas agar menjadi pemimpin yang baik. Amin. Buat keluarga kita, buat sekeliling kita. Tapi bukan berarti yang langsung selesai itu juga tidak baik. Bisa dikatakan yang langsung selesai juga, itu imannya udah levelnya tinggi. Ya kayak Nabi Ayub tadi, cukup bilang, ini penyakit darimu. Padahal engkau maha pengasih lagi penyayang. Langsung hilang. Saya nggak bilang levelnya Nabi, bukan. Tapi setidaknya Allah menghendaki itu, dia pasti punya maksud. Dibikin cepat. Yang dibikin lama, nggak usah khawatir. Ibarat Google Map, kita sudah menuju ke titik selesai. Paling Google Map bilang, belok kiri. Ya kita belok kiri ikutin. Jangan malah kita belok kanan. Ntar Google Map-nya bilang, jangan ngeyel, repot Bu. Udah, belok kiri aja. Apalagi kalau sudah tahu petunjuknya itu, ikutin aja. Seperti itu. Karena sok tahu jadi sering ngeyel ya Ustaz. Iya, untung Google Map nggak ngomong gitu ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak? Saya sebenarnya masih ada beberapa ayat lagi, tapi semoga ini bisa dijadiin untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Oke, monggo. Silahkan yang ingin bertanya bisa raise hand atau chatting. Atau mau izin saya buka sebentar mikrofonnya. Boleh. Ya, saya buka dulu Nanti, 10 detik, setelah ini saya tutup lagi. Ya. Kita catat yang mau nanya. Yang mau nanya silahkan langsung bicara dulu gantian ya. Mas Adit, aku Bulia. Bulia, ada lagi yang lain? Enggak coba. Udah tua ya. Hah? Oke, satu Bulia dulu ya sebentar ya. Bentar. Mas kiri saya buka. Ada Bulia, Ilham Balakis. Siapa lagi yang mau nanya? Boleh ini loh, ngetik di kolom chat ini. Ya, silakan. Bulia dulu, masuk dulu silakan. Bulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiri. Nyun sewu, saya tuh mungkin disayang sama Allah kategori diuji yang lama-lama itu tadi. Oh ya, alhamdulillah. Tapi ada suatu ketika, suatu saat saya tuh sampai bingung mau doa apa lagi gitu loh. Kadang begitu. Ini sifat apa aku nggak tahu. Coba saya dikasih saran. Kadang tuh sampai kita kalau sudah tahajud cuman denger aja. Aku tuh jadi di atas sajadah tuh diem gitu. Padahal sudah gini mana kok belum dikabulkan ya. Itu tadi Ustaz kan bilang Allah katanya maha menyelesaikan masalah. Kok belum selesai kenapa ya? Kadang kan suka gitu Ustaz. Maaf Ustaz, saya mungkin salah satu orang yang kena masalah gitu loh. Ada masalah yang sampai sekarang mungkin 2 tahun belum selesai gitu. Pertama masalahnya bertubi-tubi lah. Karyawanku nakal, ini langsung macam-macam lah insya Allah. Saya kuat, saya tetap Allah pasti menolong saya. Hanya itu aja saya. Gitu Ustaz, gimana baiknya saya menghilangkan denger itu tadi lu kok terus meneng lamun diem gitu. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ini Bulia jamaah Semarang, untuk yang jamaah Semarang.
Tengar-tengar itu maksudnya delek-delek gitu. Delek itu bahasa Indonesianya apa? Jadi Bu Lia ini bisa dikatakan sudah bisa mempraktekkan ilmu sabarnya ya Bu ya? Insya Allah Oke. bisa, insya Allah. Berarti gini Bu Lia, saya anggap ya, Bu Lia sudah dalam kondisi sangat senang menerimanya ya. Iya, iya. Kalau gitu, nih saya keluarin lagi satu ayat yang tadi saya bilang sebenarnya ada, tapi semoga bisa keluar dalam jawaban. Ini bener keluar dalam jawaban. Jadi saya anggap Ibu Lia ini sudah mempraktekkan ilmu sabar dan sudah dalam kondisi senang. Ketika sudah dalam kondisi senang, berarti harusnya Bu Lia tidak berpikir kapan selesainya, toh kan sudah senang. Gitu ya. Nah, kalau bingung, Susah loh. pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Ini pelan-pelan. Saya juga jawabnya harus Oke. pelan-pelan karena saya juga punya masalah dan belum selesai. Tenang, kita dalam perahu yang sama lah Bu. Saya juga Bu, 2 tahun juga Bu, sama Bu. Nah, ini jawaban penting. Jadi ketika Ibu sudah sabar, harusnya selesai. Pertanyaan saya, apa kita nggak berpikir gini Bu? Jangan-jangan masalah ini tetap ada karena Allah pengen nyampein sesuatu kepada kita. Karena kalau dari kondisi Ibu punya karyawan, Ibu ini pemimpin kan? Yang namanya pemimpin harusnya lebih cerdas dari orang pada umumnya nggak Bu? Iya. Nah, artinya sampai Ibu bingung mau doa apa, Ibu doanya gini aja. Ya Allah, pelajaran apa lagi mohon dipermudah ya Allah, saya untuk menangkap pelajarannya. Karena ini untuk jamaah lama ya, lama ya. Karena kalau cuma sekedar dapat masalah selesai, itu kayaknya Allah nggak sebercanda itu ya Bu. Kita tuh udah ada yang khusus jamaah RA ya, kita tuh udah bukan dalam tahap ada masalah pakai sabar salat selesai, masalah dapat sabar salat selesai. Tapi iman kita bakal gitu-gitu aja kalau modelnya begitu terus. Nah, untuk Ibu, ini kita bisa buka surat 9 ayat 126. Minta tolong Pak. Ini penting Bapak Ibu. Ini untuk jamaah lama. Untuk jamaah baru kalau bisa ngikutin, alhamdulillah. Ini berapa orang ya? 38. Nih, ini penting. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah mereka, orang-orang munafik itu, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Jadi Bapak Ibu, kita tuh selalu diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi sebenarnya ujian yang kita terima nih untuk Bu Lia ya, harusnya setidaknya membuat Ibu melakukan 2 hal. 1, Ibu bertaubat. Udah taubat belum saya? Jangan-jangan cuma sabar doang. Kan gini, masalah itu datang. Setiap hari sholat taubat ya Ustaz. Oke, berarti yang kedua Bu. Apa apakah itu? Ibu tidak mengambil pelajaran? Nah itu belum. Nah, pelajarannya harus diambil Bu, karena kalau enggak rugi Bu. Rugi Allah memberikan masalah, mubazir, nggak mungkin Allah mubazir. Allah tuh ngasih masalah, biar kita tuh ngambil pelajaran dalam masalah itu. Nah, jadi kalau Ibu bingung, saya tuh mau doa apa lagi? Ya Allah, tolong permudah saya untuk mendapatkan pelajaran darimu. Kalau masalah nyelesainnya, itu kan Allah gampang Bu. Orang dari Allah kok, kan nyelesain juga Allah. Cuma masalahnya, Ibu dapat nggak pelajarannya? Jangan sampai Ibu jadi termasuk golongan orang-orang yang tadi. Saya nggak enak nyebutnya. Golongan orang-orang di surat 9:126 itu. Jangan sampai kita harus ngambil pelajarannya. Karena banyak Bu, saya punya banyak kenalan. Dia punya masalah, tiba-tiba ditolong Allah. Dia cuma bilang gini, makasih ya Allah, engkau sangat baik. Saya tidak akan ragu padamu. Besoknya dia ulangin lagi. Berarti kan dia nggak ngambil pelajaran Bu. Nah, karena Ibu disayang sama Allah, Ibu dipertahankan tuh masalah, biar Ibu ambil pelajarannya. Kalau orang sudah ngambil pelajaran, kan nggak mungkin salah lagi, toh. Semoga itu bisa menjawab ya Bu ya. Jadi untuk doanya, coba mengarah ke situ. Minta pelajarannya dari Allah. Karena Ibu udah jamaah lama, Allah tuh ngasih ujiannya pasti lebih tinggi lagi. Oh iya, kalau yang baru, jamaah baru Bu, itu udah kayak rumus buat kita nih, udah rumus. Jamaah baru kasih sabar sholat, dipraktekin selesai. Itu biasa gitu ya. Terus biasanya ngasih testimoni Masya Allah, Allahu Akbar, masalah saya selesai. Itu buat jamaah baru Bu. Kalau buat jamaah lama, Ibu diizinkan untuk lebih dekat lagi sama Allah.
Amin, amin, amin. Sampai nanti Ibu dalam tahap surat Yunus ayat 62 itu loh, sesungguhnya wali-wali Allah tidak sedih dan khawatir. Tenang, Bu. Insya Allah, insya Allah. Ya. Masalah saya harus bagaimana, Bu? Itu kan yang ngasih tahu petunjuknya Allah, bukan saya. Jadi saya hanya bantu, monggo Bu, pahami petunjuk-petunjuknya Allah. Semoga bisa menjawab ya, Bu ya. Mohon maaf lahir batin. Siap. Nggak apa-apa. Makasih Ustadz, makasih sekali. Ya, alhamdulillah. Ini yang kedua. Nah, dia japri ke saya, Mas. Japri ke saya. Siapa namanya Ilham Balakis. Ilham Balakis, bentar ya. Iya, ini teman SMA saya nih. Oke, silahkan. Ini Mas atau Mbak ini? Mas Ilham. Mas. Mas Ilham, silahkan, sudah saya open mikrofonnya. Kis. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, masih bisa bercengkrama, bersilaturahmi. Ya, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, pertanyaannya yang udah saya japri tadi. Nah, kita tuh bisa tahu masalah kita udah selesai tuh bagaimana ya, Ustadz? Itu ya baik, Mas Balakis. Itu sebenarnya pertanyaannya sangat umum. Kalau pertanyaan seperti itu saya juga jawabnya gampang. Ya kalau misalkan masalahnya utang, kalau kita tahu masalahnya selesai kan berarti lunas utangnya. Kalau misalkan masalahnya istri yang tidak nurut sama suami, masalahnya selesai kan berarti istrinya yang tiba-tiba jadi nurut. Kan gitu ya? Nah, pertanyaannya boleh loh kalau mau dikasih lebih spesifik. Misalkan saya punya kenalan nih, nggak usah nyebut nama nggak apa-apa. Ya enggak, maksudnya dari dari logika manusia sih seperti itu gitu sebenarnya. Ya nggak sih? Nah, tapi kalau misalnya tadi sih saya juga udah dapat pelajaran sih, maksudnya oh iya ya, pelajaran apa lagi ya yang Allah mau kasih ke kita gitu kan, sebagai bahan renungan gitu kan, atau sebagai cara buat lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Nah, ya tentunya dalam untuk menyelesaikan masalah ya dengan sabar, sholat, oke, setuju gitu kan. Ikhtiar juga perlu kan, kayak misalnya sakit, ya bukan karena dokter yang nyembuhin kan, tapi Allah ngutus dokter buat nyembuhin gitu kan. Tapi nggak tahu ya, maksudnya di otak saya doang gitu terbesit, apa Allah mikirnya ya udahlah di skip aja gitu, maksudnya kayak kelewat gitu aja masalahnya gitu, Ustadz. Bisa nggak sih kayak gitu? Misalkan deh kasus aku agak nggak mudeng, dipermudah mungkin. Maaf ya, saya ini nggak terlalu pinter. Dipermudah. Bahasanya adalah boleh nggak kita nggak minta pertolongan sama Allah, ya udah dilewatin gitu aja gitu, atau gimana? Bukan, maksudnya kayak bukan minta pertolongan ke Allah, kayak Allah tuh kayak ngedit video nih. Oh, terus ada menit keberapa sama kita, oh ini ya udahlah, terus tiba-tiba udah muter aja lagi gitu roda kehidupan gitu, Pak Ustaz. Oke. Siap. Balakis, ini jawabannya singkat cerita gini, pertanyaannya gini, bisa nggak sih kalau kita nyelesain masalah nggak pakai pertolongan Allah tapi selesai gitu ya? Bukan, pasti bukan Allah juga gitu. Maksudnya apakah itu jalan dari Allah juga? Ya udah nih gue skip aja nih, lu lanjutin roda kehidupan lu gitu. Oke. Jadi gini. Padahal mah kita masih ingat, oh itu masalah ada sebenarnya, tapi Allah udah bantu nih buat ya udahlah, udah ringan-ringan aja kan, salah satunya tadi ketenangan diri ya kan. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih kayak gitu? Soalnya saya lagi ngejalaninnya nih gitu. Sebenarnya kalau misalkan menyelesaikan, ini saya jujur mudah-mudahan terjawab ya. Jujur belum begitu paham, tapi sebenarnya arahnya ke situ. Jadi sebenarnya Mas Balakis pengen aja ngejalanin hidup, misalkan masalahnya nggak selesai, tapi jalanin hidup aja gitu ya? Nggak juga? Bukan, jadi kayak masalahnya tuh udah aja gitu Allah angkat gitu. Jadi ya ibaratnya kita buntu nih jalan. Terus kita tuh sebenarnya perlu kita tuh jangan stuck lihat satu jalan itu doang. Ternyata kita harus lihat jalan yang lain
oh masih ada tuh kalau lewat situ masih bisa lewat tuh gitu. Jadi Allah, Singkat cerita gini Mas Balakis. Allah itu kan pengen semua manusia tuh kan masuk surga sebenarnya. Iya. Ketika dia ingin masuk surga, kan surga itu butuh butuh orang-orang dengan spesifikasi khusus. Yang tadi dibilang harus sabar dan lain-lain gitu kan. Nah, dalam mengajarkan manusia untuk masuk surga tadi, Allah pasti akan memberikan pelajaran biar dia pantas untuk masuk surga, bener nggak? Betul. Nah, jadi ibarat sekolah, Mas Balakis itu harus SD dulu, SMP, SMA, terus kuliah, baru bisa kerja, misalkan seperti itu, misalkan. Tapi ketika kita SD tidak menjalani dengan baik, bisa nggak lulus sebenarnya? Bisa. Kita nyogok. Nah, misalkan gitu. Bisa kan? Bisa tetap lulus SD, tapi nyogok. Tapi kira-kira pelajaran di SD itu dia dapat apa enggak? Enggak. Ketika dia nggak dapat, Allah akan memberikan pelajaran itu di kemudian hari dengan masalah yang lain. Atau kalau pas masuk SMP, gurunya akan kesel, nih kok pantas masuk SMP, ya tak ajarin lagi dari SD. Pasti gitu. Jadi memang rumus hidup tuh cuma seperti itu. Allah tuh cuma ngasih pelajaran biar kita ngerti, terus kita jadi pantas untuk masuk surga. Itu aja. Jadi masalah sakit nggak pakai pertolongan Allah bisa nggak sembuh? Jawabannya bisa. Di luar sana banyak kok yang nggak pakai sabar sholat terus sembuh. Tapi ketika pelajarannya nggak dapet, itu nanti datang lagi dalam wujud yang lain. Bisa hutang, bisa mau dibunuh orang, dan lain-lain. Karena sebenarnya Allah cuma pengen kita masuk surga, jadi Allah sebenarnya cuma pengen kita jadi orang sabar. Sebenarnya itu. Gitu. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah tidak dengan cara sabar, percayalah nanti akan datang masalah-masalah yang lain sampai kita mentok dan ternyata cuma ini jalannya. Mungkin kita, Mas Balakis, kita ini kan baru 30 tahun ya, mau 31. Di umur-umur kita yang milenial gini, banyak banget orang dengan egonya sendiri. Saya masih punya kekuatan, saya masih punya segalanya, saya bisa menyelesaikan sendiri. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Tapi Mas Balakis boleh loh nanya jamaah-jamaah era di sini. Mereka dulu mudanya seperti itu. Ketika sudah, mohon maaf ya, ketika udah umur 40-50, akhirnya mereka mentok karena mereka power udah nggak ada, harta udah nggak ada, apa-apa udah nggak ada, udah mentok. Makanya akhirnya harus pakai sabar dan sholat. Umur 31 udah mentok, Tab. Nah, ini KBRA Semarang, Mas Balakis, dia umur 31 sudah mentok. Sama saya juga. Artinya, Mas Balakis boleh milih. Mau nunggu mentok dulu, atau nih udah dapat ilmunya nih, tinggal dipraktekkan. Coba aja pilih aja. Kalau sudah mentok malah babak belur, Ustaz. Wah, babak belur Mas Balakis nih. Saya ceritain aja Mas Balakis ya. Sudah babak belur. Jamaah RA ini banyak sekali yang sudah sampai kanker stadium 4, divonis sebulan lagi meninggal. Ada. Tapi sekarang selesai. Karena dia udah mentok. Ternyata hartanya nggak bisa menyelamatkan dia dari penyakit. Ya Mas Radit ya? Ada yang kayak gitu ya? Ada, alhamdulillah. Ada yang gajinya 150 juta per bulan, tiba-tiba punya utang 2M, mau dipenjara, istri mau cerai. Ada yang bisa menyelamatkan dia kalau dia nggak pakai ilmu sabar saat itu. Allah itu sangat baik mengingatkan kita. Kalau tadi Mas Balakis bilang, boleh nggak pakai itu? Boleh. Selesai nggak? Selesai. Cuma balik lagi ke tadi yang surat 9:126. Jangan sampai kamu tidak taubat dan tidak mengambil pelajaran. Karena kalau pelajarannya tidak diambil, artinya numpuk tuh. Pelajaran numpuk, tahu-tahu kuliah kita belajar SD, SMP, SMA. Dan pusing, biasanya pusing ya Pak ya. Karena dari awal tidak diambil pelajarannya. Jadi ini buat jamaah baru, buat jamaah lama. Ternyata masalah itu cuma buat diambil doang pelajarannya. Karena kalau cuma sekedar selesai nggak diambil, itu nanti numpuk di hari akhir. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Balakis ya. Bisa nggak selesai? Bisa. Jawabannya bisa. Tapi kalau pelajaran belum diambil, nanti datang lagi. Oke. Oh, sebenarnya banyak pelajarannya Pak Ustaz. Alhamdulillah kalau bisa udah dapat pelajarannya. Mas Ya insya Allah itu Allah kepengen kita biar nggak diulang lagi gitu. Kalau yang saya udah renungin sih. Iya. Jadi ya gitulah insya Allah lah Ustaz. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya terima kasih.
Amin Terima insyaallah. kasih. Oke, Ada ini lagi pertanyaan? ada pertanyaan dari Bu Eri Juwaria. Sebentar saya buka Alhamdulillah. mikrofonnya Bu Eri. Sebentar. Bu Eri ini yang dari Bandung ya? Eri Juwaria. Wah, ini sahabat saya juga nih. Bu Eri bisa minta tolong mikrofonnya di unmute, Bu. Di unmute aja, Bu. Sini ya, Dah, silakan. halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tadi telat mengikuti Ustadz, jadi lupa. Baru lihat, baru ingat bahwa ada kajian karena sambil bekerja. Itu jadi nggak ngikuti dari awal ya. Kemudian iya, salam juga untuk Pundalia yang baru saya lihat, itu sahabat saya yang ikut sekarang yang tadi bertanya. Terus tadi ini saya mau nanya, kan kalau misalkan kita diuji itu nggak satu-satu ternyata ya. Jadi satu belum selesai, udah tambah lagi. Padahal kita juga belum betul-betul mengambil ini hikmahnya apa, tujuannya apa, udah datang lagi satu. Kadang-kadang kan suka ngerasa lelah tuh, Ustaz. Ya capek gitu. Nah itu salahnya di mana gitu. Kemudian gimana cara menghilangkan lelah dan capeknya itu. Begitu saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eri juga nih bisa dibilang jamaah baru, jamaah lama ya. Semi-semi lah ya Bu ya. Saya jamaah baru Ustaz. Tapi udah paham 7 ilmu, malah udah ikut ini. Insya Allah. Ya, jadi gini Bu, ini ada contoh sederhana. Misalkan Mas Irwan itu nggak suka bulu tangkis, tapi saya suka bulu tangkis. Ketika kita menjalani latihan bulu tangkis dengan porsi yang sama, misalkan 10, dia pasti capek. Ya, bener nggak Mas Irwan? Ya. Nah, kalau saya yang suka, mau 20, mau 100 tak jabani. Kenapa? Ya suka. Capek nggak? Enggak, orang seneng. Bener nggak? Banyak yang seperti itu ya. Sudah tahu lelahnya tidak dirasakan karena dia suka. Kenapa saya bilang seperti ini? Berarti saya belum suka sama ujian ya, berarti ya Ustaz. Kalau Ibu seneng, apa yang dilelahkan Bu? Misalkan saya punya, oke, ini saya cerita. Kalau dipikirin terus capek Bu. Oh, belum punya rumah. Tapi karena saya sudah mengikuti petunjuk Allah, dan saya tahu nih, oh kenapa saya belum punya rumah? Karena saya sedang diperhatikan oleh Allah. Allah ngasih petunjuk, harus beli rumah. Sampai sekarang, baru sampai tahap DP nih Bu. Udah punya rumah belum? Belum. Tapi seneng nggak? Ya seneng, karena sudah tahu, sudah di jalan yang benar. Jadi kalau sampai sekarang saya diomongin orang belum punya rumah, ya nggak apa-apa. Saya sudah ngikutin petunjuk Allah, dan saya senang. Karena apa? Jelas banget petunjuk-petunjuknya Allah itu tadi. Jadi kalau Ibu capek, sekarang saya tanya gini aja Ibu. Ibu kan tadi tahu kalau ternyata surga itu isinya orang-orang sabar. Ya. Dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Coba kita kesampingkan. Ibu sekarang nggak punya masalahnya. 0, nggak punya masalah. Kira-kira sedih nggak Bu? Sedih, nanti nggak masuk surga dong. Nah, sekarang kalau Ibu akan masuk surga dan Ibu ternyata masalahnya banyak, harusnya seneng, walaupun lelah harusnya seneng nggak? Iya, harusnya. Walaupun lelah, harusnya seneng. Jadi sebenarnya Ibu ngerasa lelah saja sekarang, karena Ibu lupa nih, senangnya udah nggak ada lagi nih. Coba Ibu ingat-ingat lagi. Ternyata Allah tuh cuma pengen saya dekat sama saya. Allah pengen ngasih saya surga. Harusnya senang. Masalah lelah, Ibu tinggal berdoa sama Allah. Kan tadi, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Ketika Ibu sudah bersama Allah, jangankan teriak Bu, berbisik aja dalam hati. Ya Allah, saya lelah. Saya senang ya Allah sebenarnya menerima ini semua. Tapi saya lelah. Bisa minta tolong dipermudah nggak? Jangan-jangan selama ini karena Ibu tidak senang. Tadi Ibu nyampe nggak pas saya bilang isolasi diri tadi? Nyampe ya? Udah datang ya? Belum. Jadi tadi saya bilang gini Bu, kalau orang sedih, orang marah, orang mengeluh, dia akan mengisolasi dirinya dari informasi apapun. Iya, betul. Jadi lagi sedih, dinasihatin, kalau sedih itu mending gini. Biasanya orang sedih jawabnya apa? Kamu nggak tahu rasanya jadi aku. Jadi Ibu sebenarnya itu sudah dapat petunjuk. Cuma karena Ibu lelah, sedih, marah, jadinya Ibu nggak dapat petunjuk itu. Tapi kalau sekarang Ibu senang, walaupun lelah senang, tinggal bilang, ya Allah saya senang, tapi masa iya gini terus. Ini salah satu
petunjuk dari guru saya, Bu. Jadi guru saya bilang gini, masalah yang banyak itu bukan untuk dipelihara. Memang masalah itu datang untuk kita, tapi masa iya Allah sengaja mendiamkan masalah itu berlarut-larut? Itu enggak. Makanya ketika berdoanya gini, Bu. Ini ajaran Pak Guru Antono ya. Iya. Ya Allah, saya terima ya Allah. Saya senang dengan kondisi ini. Ini semua dari Engkau. Saya senang ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah. Koma. Tapi saya juga pengen ya Allah. Masa saya begini terus? Tolong bantu saya ya Allah. Permudah saya. Itu doanya dari Pak Guru. Jadi jangan sampai kita minta dipermudah dulu, tapi dalam hati belum senang menerimanya. Ya berarti belum ikhlas terima. Belum ikhlas nerimanya. Insya Allah itu dipermudah. Saya pun setelah berdoa seperti itu, Bu, saya langsung dapat petunjuk-petunjuk dari Allah. Entah dari mimpi, entah dari apa. Sekarang saya udah senang, walaupun belum selesai. Karena ibarat naik Google Map tadi, sudah setengah jalan. Gitu ya, Bu. Nih khusus Ibu nih, Ibu kan jamaah lama nih. Jamaah lama tapi ini penting baru. loh, Bu. Penting loh, Bu. Ya, karena biasanya jamaah lama, banyak sekali yang belum selesai masalahnya. Betul itu. Kenapa? Kenapa? Ini, Bu. Jangan sampai kita sesuai dengan Quran 61 ayat 2 dan 3. Jangan sampai. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ini ada Mas Abu nih. Ini kakak kelas saya nih, Mas Abu nih. Nah. Ayat 2 dulu, Pak. Allah berfirman, "Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?" Jadi untuk jamaah lama, mengapa kita tahu tentang sabar, kita ngomongin sabar, tapi tidak kita lakukan? Lanjut. Yang ketiganya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi, Bu, sekarang Ibu sudah tahu ilmu sabar. Iya. Jangan sampai masalah yang Ibu datang itu gara-gara kebencian Allah terhadap Ibu. Oh ya Allah, jangan. Iya, hati-hati, Bu. Kita sudah dalam kondisi yang berbeda karena kita sudah tahu ilmunya. Jadi kalau dari ini saya, sebenarnya Ibu tuh tinggal senang menerimanya dulu. Nanti semoga pelajaran Ibu ya sesuai dengan surat 9 126 itu ternyata pelajaran Ibu adalah cara berdoanya sekarang. Karena sudah tahu tadi udah masih ingat ya Bu ya cara berdoanya ya? Iya. Jadi kondisinya senang dulu, ya Allah saya senang dulu, nerima dulu ya. Karena dengan ini saya insya Allah dapat pahala tanpa batas. Saya terima ya Allah, senang saya. Tapi masa begini terus ya Allah. Gitu. Nanti Allah kasih petunjuk. Ternyata memang Ibu kurang, misalkan ya. Ternyata Ibu sabarnya kurang mantap, misalkan gitu. Jadi sabar itu. Ustadz, biasanya petunjuknya gimana ya? Bahwa kita mengetahui itu petunjuk Allah? Kalau mengetahui petunjuk Allah, itu tiba-tiba, nih kalau saya pribadi, ada merasa klik. Jadi kadang-kadang kita misalkan ngobrol sama teman dekat nih, Bu. Kayaknya kita ngobrol biasa, tapi klik ya. Nah, itu kan connect sebenarnya. Nah, ketika ada orang nasihatin Ibu, dan itu dari Allah, biasanya Ibu langsung, kayaknya ini buat ini ya, gitu. Oh iya ya, gitu. Seperti itu. Kalau saya pribadi, saya tipenya dapat mimpi, Bu. Misalkan saya dulu diajarin Pak Guru, Mas Giri kalau berdoa tuh harus gerentes. Gerentes tuh kayak apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Gerentes ya, Pak? Berguman-guman gitu. Nelongso. Nelangsa, Bu, nelongso. Oh, nelongso. Jadi kalau berdoa tuh harus kayak prihatin, nelongso gitu. Cuma mengiba gitu, mengiba-iba. Ya ngemis lah, kalau Allah tuh ibaratnya ngemis lah, Bu, gitu. Ngemisnya tuh yang bener-bener sampai hati gitu. Nah, karena saya itu tipenya nggak bisa ngemis, Bu. Saya nggak bisa ngemis. Saya terbiasa dulu tuh dikit-dikit pakai logika, dikit-dikit pakai logika. Terus saya bilang ke Allah, ya Allah saya nggak bisa, bingung saya. Akhirnya Allah memberi saya mimpi. Di mimpi itu, saya berdoa gerentes, saya berdoa nelongso, saya berdoa ngemis. Pas saya bangun, saya langsung paham. Oh, cara gerentes itu kalau sampai tahap seperti itu. Karena kalau ngomongin rasa, hanya Ibu dan Allah yang tahu rasa itu. Jadi saya nggak bisa mengungkapkan rasa. Seperti gula, rasanya gimana? Manis. Manis rasanya gimana? Ya kita nggak bisa menjabarkan rasa manis. Jadi setidaknya nanti di hati Ibu ngerasa,
kayaknya ini buat masalah saya deh. Ustadz kalau pingin kayak petunjuknya kayak Ustadz lewat mimpi, gimana caranya? Itu Allah punya hak prerogatif ya Bu ya. Allah tuh punya hak banget prerogatif untuk membuat kita mendapatkan petunjuk-petunjuk. Saya dikasih model mimpi Bu, karena saya orangnya tipe ngeyel. Kadang-kadang orang nasehatin saya itu, kamu belum tentu benar. Saya tipenya gitu Bu. Itu sifatnya nggak baik sebenarnya. Tapi karena Allah Maha baik, ya wis lah, lama-lama tak kasih model mimpi. Nah, ketika model mimpi saya sudah bisa ngikutin, Bu, percaya atau tidak, ujian saya selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan petunjuk dari yang bukan mimpi. Jadi misalkan anak saya pun nangis, itu saya harus dapat petunjuknya. Kenapa Allah membuat anak saya nangis ya? Jangan-jangan ada petunjuk. Gitu, Bu. Jadi memang kita tidak bisa memilih. Saya mau petunjuknya lewat mimpi aja, ya Allah. Nggak bisa milih. Iya, pengennya begitu. Balik lagi, Allah yang paling baik, sebaik-baiknya yang menentukan. Jadi Allah tuh paling paham. Ibu tuh lebih bagus dikasih petunjuk lewat mana. Itu Allah yang paling paham. Biasanya suka ada orang ngomong gitu, Ustaz. Ini ngomong nggak langsung, misalkan suami, ini tuh sebetulnya ngingetin, tapi aku suka inget bahwa ini tuh sesuai dengan apa yang masalah yang dihadapi gitu. Nah, sekarang biar kita benar-benar bisa menyaring itu semua, udahlah Bu, ngelihat dari timur ke barat, dari ujung ke ujung, semuanya itu izin Allah. Ya, ikutin aja, misalnya ada petunjuk. Kita belum tahu nih Bu, misalkan nih, kita belum tahu kalau ternyata petunjuknya adalah itu. Ikutin aja dulu, nanti lama-lama tahu. Ini contoh ya Bu, saya tuh disuruh nyari sekolah. Saya cari lebih dari 15 sekolah untuk anak saya. Ternyata petunjuknya bukan di 15 sekolah itu. Ketika saya nyari 15-15-nya, kok nggak ada yang cocok ya? Tiba-tiba tetangga depan rumah bilang, kenapa nggak di sini aja? Tuh. Jadi artinya, petunjuk itu terkadang tidak langsung menjawab. Tapi petunjuk itu membuat kita, Allah tuh cuma pengen lihat kita doang. Ini mau nggak ngikutin petunjuk saya? Ketika sudah diikutin, oke, nih. Ternyata dari tetangga sebelah yang ngasih tahu. Seperti itu, Bu. Nah, jadi poinnya, sekarang kalau Ibu dapat dengar sesuatu, kalau memang itu baik, ikutin dulu aja. Karena kita membiasakan diri untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Nanti lama-lama tahu, ini bukan, ini iya. Ini bukan, ini iya. Kayak istri saya itu udah tahu, ini bukan, ini iya. Ini bukan, ini iya. Saya berarti butuh latihan kayak gitu ya? Betul, Bu. Butuh latihan. Tapi kalau misalkan kasusnya sangat darurat, insya Allah langsung selesai. Kayak beberapa jamaah kita kan darurat tuh, kalau nggak ditolong meninggal, langsung selesai dia. Jadi Ibu nggak usah khawatir. Iya, Ustaz. Ada lagi nih, ada yang chatting lagi kayaknya. Ya, silahkan. Saya akan buka lagi 10 detik. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung bertanya, menyampaikan. Yang cepat duluan gitu, Ustaz ya. Yang cepat duluan ngomong itu yang kita jawab dulu ya. Silahkan, saya buka sekarang. Ini jam berapa? Kan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nggak kasih. Ya. Nggak ada, saya tutup mikrofonnya ya. Iya, kalau udah tutup aja, nggak apa-apa. Pak Hasbah, angkat tangan, Pak. Hasbah, sebentar. Pak Hasbah. Oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Bu Hasbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hasbah. Ya, saya jamaah dari Jakarta. Dari Jakarta dan belum ikutnya belum lama gitu. Saya mau tanya sama Ustadz, kalau saya misalnya punya masalah gitu, akhirnya nggak saya ikhlaskan aja gitu. Yang penting saya ibadah aja gitu. Nggak, maksudnya apa ya? Ya udah menyerahkan diri aja sama Allah, saya ibadah ya insya Allah nanti juga ada jawabannya. Itu salah ya Ustadz ya? Nggak mempelajari, udahlah ikhlas aja gitu. Oh iya, jadi gini Bu. Ibadah aja gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Hasbah. Pertanyaannya menarik.
Dan semoga ini bisa menjawab ya Bu ya. Jadi gini Bu, bisa Ibu bayangkan, misalkan Allah cuma pengen kita berada di jalan yang lurus, artinya kita lurus aja gitu. Ya. Nah, di pertengahan jalan, kita tidak tahu jalan yang lurus, karena ada bercabang 3. Terus kita berpikir, terserahlah mau lewat kiri, lewat kanan, kayaknya ujung-ujungnya nyampe, gitu kan. Yang penting jalan aja, gitu. Kalau kata Ibu tadi, yang penting ibadah aja. Ibu bilang, kalau di sini contohnya, yang penting jalan aja. Nah, pas jalan, kalau memang ternyata jalannya salah, itu harusnya makin jauh apa makin dekat dengan keinginan Allah? Makin jauh. Makin jauh. Ketika makin jauh, karena Allah Maha Baik, harusnya kita diarahkan dong, Bu. Ketika diarahkan, terkadang, misalkan nih Bu, saya ngasih tahu. Bukan ngancem ya Bu ya, bukan nakut-nakutin. Misalkan tadi ternyata Allah itu pengen manusia itu sabar, karena sabar itu adalah membuat kita masuk surga, kan gitu misalkan. Tapi Bu mikir, nggak apa-apa lah saya pakai, buat saya sabar itu susah, saya mau modal wakaf 3.000 masjid aja, misalkan gitu. Tapi kan tidak sesuai dengan keinginan Allah kan, bahwa wakaf itu baik, tapi keinginan Allah kan surga itu isinya orang-orang sabar, tadi gitu ya Bu ya. Akhirnya Ibu berjalan menurut, yang penting ibadah nih, memang ibadah itu bentuk ibadah, tapi makin jauh. Kira-kira Allah negur. Teguran pertama misalkan melalui kajian saya. Misal, oh ternyata sabar itu penting. Tapi Ibu tidak mengindahkan teguran ini, Ibu cuek aja. Saya masih percaya dengan cara saya. Karena Allah itu baik, kira-kira bakal ditarik nggak Bu sama Allah? Kalau ditarik, tangan Ibu ditarik terus kenceng, sakit nggak Bu? Sakit. Ketika sakit, itu maksudnya adalah masalah. Masalah itu kan nggak ada yang enak, Bu. Pikirku gini lah Ustadz, kalau kita ikhlaskan aja itu berarti kita sabar, kita nggak menggerutu, kita nggak apa, kita tenang aja gitu Ustadz. Oke, gini ya Bu ya, saya mulai ya. Ini perbedaan sabar dengan diemin aja. Misalkan, saya dikasih kertas, saya dikasih hadiah sama tetangga saya. Terus tadi yang pertama adalah saya terima dengan sabar. Saya terima. Terus saya bilang apa tadi? Alhamdulillah. Berarti kertasnya di saya atau Bu? Nah, saya nerima tau masalah ini. Nah, yang kedua, Allah ngasih masalah. Harapannya Allah tuh pengennya kita nerima apa enggak tadi? Nerima. Terus kita merasa, saya tidak marah, saya tidak sedih dengan masalah ini. Tapi saya diemin aja, saya nggak mau nerima. Saya jalanin aja hidup saya. Kira-kira masalah ini kepegang nggak sama Ibu? Enggak. Apalagi kalau parahnya, suami marah-marah, ini contoh nih, gampang nih, suami marah-marah. Atau ini istri lah, saya kan cowok. Ini istri, marah-marah ke saya. Kalau saya sabar, saya terima. Iya, maafin saya salah. Kan gitu ya Bu ya? Tapi ketika istri marah-marah, saya nggak balik marah, saya nggak sedih, saya juga nggak ngelawan, tapi saya cuekin. Dia ngomong terus nih marah-marah. Saya cuekin. Bagi saya bukan masalah. Cuma marah-marah doang, tinggalin aja. Tapi istri yang marah ini tetap marah terus nggak Bu? Tetap marah dan masalah itu tetap ada. Paham ya Bu ya? Jadi sabar itu berbeda dengan mendiamkan saja. Berarti saya termasuk mendiamkan gitu ya Ustaz? Nah, menurut Ibu bagaimana? Karena kan saya nggak tahu isi hati. Saya nggak tahu isi hati Ibu. Saya masalah yang sebenar aja ya Ustaz. Masalah yang gitu sebenar. Aja Bu, gitu aja. Nah, jadi saya itu sampai sekarang belum nikah. Oke. Ya Ustaz ya. Saya dari umur 24 tahun itu saya dikerjain orang gitu Ustaz ya. Nah, jadi kalau ada yang mau nggak mau gitu, terus bawaan saya marah. Setelah saya ikut zikir, terus ngaji ke sana kemari gitu ya, terus juga berobat gitu. Tapi Allah benar memberi kesembuhan gitu loh Ustaz ya. Dan ketika orang datang, kan gini Ustaz, maksudnya kita kalau menikah, kita ibadah kita untuk menjadi lebih baik gitu loh. Tapi yang datang itu maksudnya itu orangnya biasa, maksudnya dalam keberagamaannya biasa aja. Terus saya pikir gini, hidup ini kan untuk ibadah, bukan untuk menikah tujuannya gitu loh Ustaz. Akhirnya sayanya terima aja gitu loh Ustaz. Maksudnya kalau saudara saya yang lain kan marah gitu loh Ustaz. Maksudnya ya kita tuh harus berusaha, harus begini begitu gitu. Nah usaha saya dengan minta kepada Allah
Karena yang paling tepat itu Allah yang menentukan gitu. Karena adapun yang datang, kalau kita masih kurang pas sama kita, maksudnya bukan kurang pas dalam harta loh Ustaz. Kalau masih duniawi ya sayangnya malas gitu loh Ustaz. Jadi akhirnya persoalan itu saya ikhlaskan aja sama Allah gitu. Oke. Saya coba jawab Ibu ya, bismillah nih, harus pelan-pelan. Yang pertama gini Bu, Ibu sempat berdoa untuk minta menikah juga berarti ya? Oke. Selalu minta pasangan Rabbana hablana. Nah, Ibu merasa tadi sudah berusaha yaitu dengan berdoa. Padahal usaha itu ada 2 cara, yaitu hablum minallah dengan hablum minannas. Jadi ketika Ibu sudah berdoa, kira-kira Allah menjawab doa Ibu nggak? Harusnya. Kalau kita berdoa sebenarnya Allah tuh mengabulkan nggak Bu? Ada loh ayatnya. Ketika kamu berdoa pasti kukabulkan tuh ada. Iya. Nah, ketika sudah dikabulkan, harusnya Ibu melihat ini jawaban Allah atau mulai pakai selera sendiri? Ya, jawaban Allah. Nah, ternyata misalkan jawaban Allah adalah A. Harusnya Ibu terima karena itu izinnya Allah atau melihat dia kurang ini, dia kurang itu. Misalkan gitu, misalkan. Harusnya yang mana? Padahal bisa jadi loh Bu, dengan orang yang datang itu jawaban Allah. Contoh, bisa jadi dengan suami yang tidak taat kepada Allah justru akan membuat Ibu masuk surga. Kenapa? Alasannya yang pertama, menikah adalah menyempurnakan agama. Bener ya, pernah dengar ya Bu ya? Jadi kalau saat ini Ibu beribadah terus, agamanya sempurna nggak? Tapi nggak menikah. Kenapa? Karena Allah bilang, kalau mau sempurna ya menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting Bu, yang kedua ini penting. Jadi ketika, jangan, ini tadi Al-Baqarah 216, menurut kita tidak baik, ternyata menurut Allah sangat baik. Contoh, di Quran ada, Fir'aun. Fir'aun itu kurang taat apa Bu sama Allah? Sangat tidak taat. Jangankan sholat, jangankan melawan Allah. Dia sampai mengaku Tuhan, Bu. Itu kan luar biasa nih musuh Allah. Tapi kita lihat istrinya, Bu. Istrinya nggak minta cerai. Istrinya tetap melayani sebagai seorang istri. Istrinya tetap solehah. Masuk surga nggak, Bu, istrinya Fir'aun? Masuk dong. Masuk surga. Kenapa? Satu, dia ridho atas keputusan Allah. Saya terima ya Allah. Kedua, ternyata dengan suami seperti itu, kan luar biasa Bu, pahala sabarnya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya istri atau suami ngejengkelin sekarang, harusnya seneng nggak nih? Iya, jadi ladang amal. Jadi ladang amal. Coba Bu, mohon maaf ya Bu ya, saya tidak mau menyalahkan apa yang sudah terjadi. Tapi kira-kira kalau kemarin Ibu diberikan, misalkan saya anggap itu petunjuk Allah ya, Ibu harus menikah dengan orang yang tadinya duniawi banget. Harusnya itu bisa Ibu gunakan nggak untuk cara Ibu masuk surga? Gini, Pak, kadang-kadang nggak ada, maksudnya kalau petunjuk Allah itu menurut saya itu Ustaz, ada rasa sedikit gitu loh Ustaz. Nggak ada gitu loh Ustaz. Maksudnya astagfirullahaladzim. Apa saya ini masih sakit gitu loh, kadang-kadang saya berpikirnya begitu. Kalau kemauannya untuk menikah ya ada insya Allah. Bu, jujur Bu, saya sampai detik ini terkadang rasa juga saya masih bisa salah. Makanya Allah selalu bilang, berkumpullah kamu dalam majelis. Kenapa? Terkadang rasa ini masih bisa dipermainkan oleh setan, Bu. Ya. Jadi kalau saya bilang, saya ngobrol sama dia nggak klik. Kadang-kadang istri saya bilang gini, itu petunjuk. Oh iya, saya langsung dengerin. Jadi memang ada baiknya kita tuh berjamaah Bu, jadi bisa saling mengingatkan. Ya. Bisa jadi apa yang saya sampaikan juga salah. Gitu. Nah, tapi ketika Ibu benar-benar ingin dekat sama Allah, coba mulai mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu aja saran dari saya. Karena orang yang selalu merasa benar sendiri, itu sudah digoda oleh setan. Itu ada ayatnya. Mohon maaf kalau saya mau share, kita kajian selanjutnya kalau Ibu berkenan ya. Jadi kita bahas ikhlas, bisa. Itu kalau orang sudah dikuasai setan, dia akan merasa benar, Bu. Saya sendiri kadang-kadang, wah ini udah bener nih petunjuk dari Allah. Tapi kata istri saya, itu bukan petunjuk. Gitu. Ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Jadi makanya Allah menginginkan kita tuh menikah. Kenapa? Karena biar ada yang saling mengingatkan. Kalau belum, ya berkumpullah bersama majelis. Iya.
jika Ibu masih menginginkan, saya doakan ya Bu, semoga Ibu bisa mendapatkan pasangan Amin, yang bantu doa Ustaz. sesuai dengan maunya Allah. Ya, amin. Karena kalau maunya kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan maunya Allah. Seperti itu ya Bu. Iya, mau Allah sama maunya kita bisa ketemu nggak Ustaz? Bisa, kalau kita sudah ngikutin maunya Allah. Contoh nih Bu, contoh. Iya. Saya ini senang berbisnis Bu. Saya senang berbisnis. Tapi ternyata Allah tidak ingin untuk saat ini saya berbisnis. Saya dibikin banyak masalah, cuma gara-gara Allah cuma pengen bilang, kamu tuh jangan berbisnis. Dulu, jangan berbisnis dulu, maksudnya gitu. Iya. Akhirnya saya bilang gini, ya Allah kalau gitu, saya mau ngikutin engkau aja ya Allah. Jadi saya mengubah Bu, maunya saya. Misalkan maunya Allah A, saya maunya B. Ya udah biar gampang, saya ngikutin maunya Allah aja deh. Berarti kan sama-sama A dong Bu. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya, ada juga ayatnya bisa dibahas lagi nanti. Ternyata, setan itu bisa masuk melalui keinginan kita. Bisa. Jadi sekarang, tapi manusiawi Bu, manusia itu punya keinginan manusiawi. Maka dari itu kita cerdas. Ya udah keinginan saya sesuaikan dengan yang di Quran. Jadi apapun keinginan itu, pasti keinginannya Allah. Jadi bakal klik nggak Bu kira-kira maunya saya dengan maunya Allah? Iya. Insya Allah klik karena sesuai. Jadi saya udah berdoa nih, ya Allah, apapun yang saya lakukan, usaha saya maunya itu sesuai dengan maumu. Jadi insya Allah gampang. Gitu. Ternyata setelah saya bekerja, ini ada teman kantor saya di sini Bu. Setelah saya bekerja di kantor itu, peluang bisnisnya ada melalui istri saya. Seperti itu. Iya. Jadi saya masih bisa berbisnis, tapi memang sementara belum lewat saya. Paling itu aja. Iya. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Iya, matur nuwun. Iya, terima kasih. Iya. Oke, silahkan yang lain yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat. Saya tunggu sekitar 10 detik. Ada mungkin? Atau saya unmute dulu sebentar ya. Saya unmute 5 detik. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan, ingin bertanya. Ada Mas Iman. Ini teman kantor saya ini ada Mas Iman. Ada murid saya Mega. Ada sahabat saya Mas Yudis dari Jogja. Monggo, ada yang ingin bertanya, silakan. Ada ibu saya, ada bapak saya. Tidak ada. Tidak ada. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, Ustaz, silakan Ustaz. Belum ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya simpulkan aja ya. Semoga, alhamdulillah, kajian ini sudah mencapai penghujung acara. Tadi saya dengar banyak yang batuk-batuk. Semoga yang batuk segera diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Semoga juga kita semua terlindung dari segala macam mara bahaya penyakit, khususnya untuk saat ini corona. Amin. Satu pesan saya, Bapak Ibu, corona ini makhluknya Allah. Dengan izin Allah dia masuk ke dalam dunia dan sekarang kondisinya memporak-porandakan kita. Pesan saya, jangan dibenci karena corona hanya menjalankan perintah Allah. Kalau perlu sekarang corona kita berterima kasih, berkat engkau corona saya jadi makin dekat sama Allah. Tapi tolong ya Allah jangan sampai saya terkena corona. Jadi beda loh Bu, berdoanya kita minta dilindungi oleh Allah, jangan sampai benci. Saya pribadi agak-agak kasihan ketika ada orang bilang gini, pergilah engkau corona, pergilah. Sebenarnya kalau corona boleh ngomong, saya juga di sini kan diperintah Allah. Iya, sebenarnya kurang tepat lah kalau kita membenci. Gitu, seperti itu. Jadi biar kita sama-sama enak, sama corona juga enak. Corona itu hanya menjalankan perintah Allah, kita pun ya nggak usah dibenci.
Kalau kita membenci makhluk Allah, sebenarnya kita benci siapa sih? Benci Allah. Benci sama izin-izinnya Allah gitu. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kita terima, ya Allah, saya terima kondisi ini, tapi jangan, semoga saya dilindungi oleh dari penyakit corona seperti itu. Jadi untuk saya simpulkan, pertama Bapak Ibu, ternyata hidup ini Allah sudah menginginkan kita untuk masuk surga. Allah sangat menginginkan itu. Makanya Allah memberi pedoman Quran. Di Quran itu Allah bilang, kalau mau masuk surga, jadilah orang jihad dan jadilah orang yang sabar. Dengan Bapak Ibu menjalankan salat 5 waktu, insya Allah sudah berjuang, sudah jihad. Yang ikut kajian ini, insya Allah sudah jihad. Berarti tinggal sabarnya aja toh. Nah, ketika sudah sabar, yang tadi sudah disampaikan cara sabar tadi, mulailah pelan-pelan memerhatikan petunjuk-petunjuk Allah. Bagi yang dengan sabar sudah bisa menyelesaikan masalahnya, selamat. Jangan lupa diambil pelajarannya. Bagi yang belum, pelan-pelan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Bapak Ibu pernah dengar nggak kisah-kisah sahabat Nabi, kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi? Mereka itu dapat petunjuk satu persatu dari Allah kan? Contoh Nabi Musa, dia belajar dari Nabi Khidir di Quran. Itu petunjuk. Rasul belajar, tiba-tiba dikirimin Jibril, ngajarin. Itu petunjuk. Nah, ternyata di hadis di Quran sudah ada tata cara menghadapi petunjuk-petunjuk Allah. Contoh, waktu itu Nabi didatengin orang, terus orangnya nggak sopan. Tapi Rasul tenang. Kenapa? Saya terima ya Allah. Ini kan petunjuk. Ternyata benar, orang yang lusuh itu ternyata malaikat Jibril. Nah, jangan sampai kita menampik semua petunjuk-petunjuk Allah karena kita memakai emosi kita. Kita tidak sabar, kita sedih, kita marah, kita ngeluh. Yang harusnya jadi petunjuk, kita anggap jadi pengganggu. Wah, repot makin lama gitu Bapak Ibu. Nah, masalah bagaimana ya biar kita semakin gampang mendapatkan petunjuk, memang butuh latihan. Tapi setidaknya jangan disaring. Kita anggap aja semua yang datang tuh dari Allah dulu. Jadi gampang dengerin, lama-lama paham, oh petunjuknya yang ini, petunjuknya yang itu. Saya pribadi untuk 7 ilmu, saya udah tahu dari kecil, karena bapak saya sudah ngaji sama Pak Antono dari umur saya 3 SD. Jadi saya sudah tahu tuh Allah Maha Baik, petunjuk sabar, sholat, saya sudah tahu. Cuma untuk melatih itu butuh ketekunan, istiqomah. Nah, ada 2 cara. Yang pertama kita sabar dalam menjalaninya, kita terima dulu satu persatu. Yang kedua, kita berkumpul bersama teman-teman yang saling mengingatkan. Contoh, ternyata saya juga kadang-kadang dapat ilmu dari Mas Radit, dari bapak saya, dari siapapun. Jadi saya terima aja dulu. Kalau saya ngumpulnya sama orang-orang yang nggak ngaji, wajar kalau saya kesulitan dapat petunjuk. Tapi kalau kita ngumpul sama orang-orang yang ngaji, insya Allah makin mudah karena diingetin. Seperti itu. Jadi yang sudah merasa praktek 7 ilmu, sering-seringlah berkumpul bersama orang-orang soleh dan solehah. Itu insya Allah membantu kita untuk mendapatkan petunjuk. Sekarang lagi corona, ikutin aja jadwal-jadwalnya keluarga besar ridho Allah. Dari Senin sampai Senin lagi akan ada pengajian. Seperti itu. Mungkin itu aja ya Mas Radit ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu dari saya mohon maaf lahir batin kalau tadi saya menyampaikan sesuatu salah, itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Maaf, di-unmute dulu, saya dimaafin ya semuanya ya. Komunikasinya sama aku ya Kasih. tapi kayak Ya, terima kasih banyak sudah maafkan saya. Semoga Bapak Ibu juga mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan kita, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya nih kayaknya nih. Ada yang angkat tangan. Pak Muhammad Rizal. Ini teman SMA saya nih, Muhammad Rizal nih. Assalamualaikum Mas Rizal. Ini nggak ada. Oh, dia nggak ada lagi deh. Nggak ada lagi. Ya, sudah kalau gitu. Ada. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Monggo silakan kalau yang mau bertanya. Ini masih ada waktu sekitar berapa menit start? 20 menit ada ya? Iya, kalau dari jadwal sih 24 menit lagi. 24 menit silakan. Ini sekarang forum sudah ditutup.
Monggo kalau ada yang mau bertanya, diskusi bebas dengan Ustadz Giri. Saya persilakan raise hand atau chatting dulu supaya kita bisa open mikrofonnya. Terima kasih. Jadi kita harus sabar. Kalau dikasih forum pada kalem, Iya. dibuka pada bersemangat. Ternyata Ayo. lagi pada kajian sendiri-sendiri nih, ngasih tahu. Mas Radit juga dong, ini dong, gimana kalau Mas Radit, ini testimoni Mas Radit lah, menghadapi petunjuk-petunjuk Allah, gimana kalau Mas Radit? Intermezzo dari ini, dari apa namanya, pelaku. Iya, yang namanya petunjuk dari Allah itu kadang-kadang kita nggak tahu bentuknya seperti apa, dan caranya ya suka-suka Gusti Allah aja. Mau dikasih lewat cara apa, kadang-kadang lewat hal yang kita nggak nyangka. Tapi yang namanya petunjuk Allah itu, kalau bagi saya selalu endingnya itu selalu caranya pasti tidak pernah dalam bentuk kesalahan. Misalnya ada kebutuhan yang harus segera diselesaikan. Misalnya masalah umum kita kan biasanya hutang atau sakit seperti itu. Nah, kalau kemudian ternyata ini ada nih jalan, misalnya sakit lah ya, misalnya sakit, ada jalan kesembuhan lewat tabib A yang caranya itu kemudian menggunakan cara-cara yang mungkin sekiranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama kita. Maka saya yakin bahwa itu pasti bukan petunjuk, tapi itu godaan gitu. Atau misalnya yang paling umum ini hutang. Misalnya hutang, ada jalan menyelesaikan hutang tapi menggunakan cara riba atau cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan jalan yang diizinkan oleh Allah. Maka saya yakin itu bukan petunjuk sebenarnya, tapi itu adalah ujian gitu. Dan ketika kita bisa menghindari ujian-ujian itu, kita menolak, ya Allah, saya tidak mau dengan solusi ini karena ini tidak sesuai dengan apa yang Kau perintahkan. Maka biasanya kemudian justru muncul solusi-solusi lain yang itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi kadang-kadang tikungannya di situ, Ustadz Giri. Mohon petunjuknya, kira-kira seperti itu atau gimana? Iya, itu benar Pak Radit. Alhamdulillah tadi saya skip di situ, bahwa biasanya cara menyelesaikannya itu adalah sesuai dengan syariat-syariat Islam. Karena dari Allah, ya pasti sesuai dengan peraturan-peraturannya Allah. Cuma kalau dari saya pribadi, saya pernah dapat sebuah solusi, Mas Radit. Saat itu solusinya kurang tepat sebenarnya. Cuma karena Allah Maha Baik, saat itu saya belum tahu ilmunya. Itu dia. Nah, misalkan gini, ini contoh ya sederhana ya. Jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Ini karena ini pelajaran saya. Jadi saat itu, saya mau dapat ada solusi untuk permasalahan saya. Salah satu caranya adalah saya kong kali kong dengan teman saya untuk membuatkan surat. Nah, saat itu saya tidak tahu itu salah. Saya cuma mikir, ya itu kan kenalan saya wajar lah, itu kan keluarga saya gitu saat itu. Saat itu ternyata ketika saya udah ngaji, cara itu salah. Dan ketika ada peluang yang serupa, saya pakai cara itu lagi, gak lolos. Dan saya langsung mikir, ya sudah selesai. Saat itu memang Allah harus menolong saya dengan cara itu. Dan saya bertobat, ternyata cara berikutnya adalah cara yang halal. Karena udah tahu ilmunya gitu. Jadi memang jangan berpikir saat itu, misalkan contoh kayak, kan ada cerita dari Khalifah ya, saat itu ada tetangganya, saya lupa Umar atau siapa, dia makan bangkai. Bangkai itu dimasak. Ketika ditanya, wah ini enak sekali, mohon maaf Tuan, makanan ini haram buat Tuan tapi halal buat kami. Jadi saat itu Allah bukan terpaksa, Allah menghalalkan bangkai itu karena si yang masak bangkai itu sudah tidak punya apa-apa untuk dimakan. Jadi halal. Sementara buat kita yang sudah punya ilmu, itu sudah haram. Sudah punya ilmu, sudah punya harta saat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan saat ini Bapak Ibu sudah punya ilmunya, pakailah cara yang baik. Saya pun sudah pakai cara yang baik. Ya. Seperti itu. Ya, saya juga ngalamin setelah tahu ilmunya, ada yang cara yang aneh-aneh, sekali kita nekat jalanin ya nggak kejadian, alhamdulillah. Berarti itu bukti kasih sayang Allah kepada kita ya, bahwa kita sudah tahu, tapi kita jadi tidak bisa melakukan itu. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Bu Sri Wuryandari. Saya buka mikrofonnya. Bu Sri Wuryandari, silakan ditanyakan langsung.
Iya, terima kasih Ustadz Giri. Mau nanya ini di luar konteks sabar nggak apa-apa ya? Iya, Bismillah. Ini pertanyaannya kontroversi nih, Bu. Nggak apa-apa, saya belum tahu kali. Monggo, tanya, Bu. Kebetulan kan banyak teman-teman saya tuh yang Kristiani ya, yang Katolik kayak gitu. Teman-teman dekat juga banyak. Nah, sekarang ini hari ini kan hari Paskah ya. Boleh nggak sih kita ngucapkan Selamat Paskah seperti itu? Pertanyaan saya, Bu, Paskah itu hari apa sih, Bu ya? Saya juga nggak ngerti. Ini saya Google nih, Bu. Saya Google. Hari Paskah adalah anak domba, bla 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 bla. Oke. Jadi jemaat Kristen itu percaya bahwa Yesus disalibkan, mati, dan dikubur gitu ya, kalau nggak salah nih. Ini kalau dari Google nih, Bu. Iya. Kalau saya pribadi gampang aja, misalnya jawabnya gini, Bu. Ibu Muslim ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi gini, Bu. Islam itu secara terminologi, secara istilah, artinya adalah total submission. Kalau bahasa Indonesianya adalah kita menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah. Menyerah terhadap apa? Semuanya. Jadi kalau kita menyerah kepada Allah, berarti kita maunya ngikutin peraturannya Allah dong, Bu. Iya, betul. Nah, peraturannya Allah adalah ada di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Tuhan yang Maha Esa. Allahu somad, hanya Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai dia. Jadi Allah bilang, nggak ada Tuhan yang menyamai Allah. Iya. Dan Allah bilang, kita juga sudah syahadat, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah tadi bilang total menyerah kepada Allah dan Allah bilang nggak ada Tuhan selain saya, kira-kira ibu mau ngikutin peraturannya Allah nggak, Bu? Iya, mau ngikutin. Nah, kalau Allah bilang Tuhannya cuma satu, Bu, ibu mau ngikutin peraturannya Tuhan lain nggak, Bu? Enggak. Jadi kalau sudah seperti itu, ibu tahu jawabannya ya. Saya nggak mau nyebut nih, Bu. Nah, ya, tapi orang bilang gini, Bu. Tapi kan nggak enak, biasa gitu ya? Iya, betul. Saya nggak enak. Ya ibu tinggal pilih aja, mau nggak enak sama mereka atau nggak enak sama Allah. Iya. Kalau saya, Bu, saya milihnya nggak enak sama Allah. Kenapa? Karena di surat Al-Fatihah Allah bilang, Allah yang menguasai hari pembalasan. Apa tuh ayatnya tuh, Bu? Maliki yaumiddin. Iya. Ya, Allah menguasai hari pembalasan. Jadi nanti di hari pembalasan tidak ada yang menguasai tempat itu, hari itu, kecuali Allah. Jadi kalau kemarin ibu nggak enak sama seseorang, kira-kira orang itu bakal membantu ibu nggak di hari pembalasan? Ya. Ya kalau saya sih takut, Bu. Jadi saya ikutin Allah aja. Iya. Baik. Gitu, Bu. Semoga bisa menjawab ya, Bu ya. Iya. Makasih banyak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Monggo silakan, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Ini kan banyak teman-teman lama saya nih, teman kantor. Ada murid. Asta ini murid saya bukan? Ya, saya izin mikrofon saya mute soalnya sebelah saya masjid azan. Nanti. Oh iya, Semarang mulai duluan ya. Mas Iman, Leri, Mega, Ijal. Mas Ijal katanya tadi mau ngomong. Ini Dani juga, Dani. Teman saya baru pulang dari Inggris. Unmute boleh loh, unmute. Bisa unmute sendiri ya, Pak ya? Atau chat dulu aja. Nanti di-unmute sama hostnya. Kolom chat ada di bawah sini, kolom chat. Saya mau ngomong gitu. Oh ya, silahkan bisa unmute sendiri para jamaah. Kalau nggak ada, saya tutup. Ini siapa nih? Oh, bukan. Dani, katanya mau nanya, Dani. Sudah, kalau gitu biar persiapan sholat lohornya lebih khidmat aja ya. Kalau gitu kita tutup. Terima kasih buat host dari KBRA Semarang.
Terima kasih banyak Mas Radit. Terima kasih banyak Bu Riana, Pak Irwan, dan teman-teman dari Sama-sama, Mas. tim Work Dakwah RA telah terlaksana. Selanjutnya saya serahkan kepada co-host dan host untuk ditutup. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Iri. Pak Irwan, monggo ditutup Pak Irwan. Iya, tempatnya Mas Radit ini azan soalnya. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti kajian dari Ustadz Giri. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dari kajian ini, dan yang utama mudah-mudahan kita bisa benar-benar bisa praktek ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Giri yang sudah Mas Radit sebagai host. Kita tutup pengajian ini singkat saja mungkin dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas ada kekhilafan dari kami selaku co-host, dan semuanya mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.